Calon suamiku membawa mantannya saat acara lamaran kami. Aku hanya diam, tapi 1 minggu kemudian hidupnya hancur tanpa sisa. Malam ini, Grand Ballroom Hotel Imperial tidak sekadar terlihat mewah. Ia bernapas dalam detak jantung kemegahan yang menyilaukan. Ribuan kristal dari lampu gantung raksasa di langit-langit memantulkan cahaya kemasan, menciptakan ilusi seolah-olah bintang-bintang telah diculik dari langit dan dipaksa untuk menjadi saksi bisu bagi kebahagiaan Velia. Aroma bunga Casablanca lili yang diterbangkan langsung dari Belanda memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan dan aroma manis dari menara Macaroon yang menjulang di sudut ruangan. Velia berdiri di depan cermin setinggi langit-langit di ruang rias VIP, menatap pantulan dirinya sendiri seakan menatap orang asing yang terlalu cantik untuk menjadi nyata. Gaun champagne berekor panjang yang memeluk tubuh rampingnya terasa seperti kulit kedua, dihiasi ribuan payet yang berkilau setiap kali ia menarik napas. Ini adalah malam pertunangannya. Malam di mana statusnya akan berubah dari sekadar kekasih menjadi calon istri, Sena, pria yang telah menjadi poros dunianya selama 5 tahun terakhir. Namun, di balik lapisan makeup sempurna yang menyamarkan pori-pori wajahnya, ada getaran halus di ujung-ujung jemari Velia. Sebuah rasa dingin yang tak wajar. Kau terlihat seperti ratu, Velia. Jangan biarkan keraguan konyol merusak malam ini, bisik batinnya, mencoba menghalau kabut kecemasan yang tiba-tiba menyergap. Ia melangkah keluar dari ruang rias. Suara denting gelas kristal dan gumam percakapan sopan menyambut telinganya seperti ombak lautan yang tenang. Di kejauhan, orkestra mulai memainkan waltz nomor 2 karya Shostakovich. Melodi yang anggun namun menyimpan nada tragis yang tersamar. Velia berjalan membelah kerumunan. Setiap mata tertuju padanya. Tatapan kagum, iri, dan penasaran melekat padanya seperti lintah. Ia tersenyum, mengangguk anggun pada bibi Sena yang gemuk dan memakai terlalu banyak berlian, serta menyapa kolega bisnis ayahnya yang menjabat tangan dengan cengkeraman terlalu kuat. Tapi mata Velia tidak mencari mereka. Ia mencari Sena. Di manakah pangeran malam ini? Velia menemukannya di perbatasan antara ballroom yang hangat dan area garden party yang terbuka. Pintu kaca raksasa itu terbuka setengah, membiarkan angin malam menyusup masuk dan menggetarkan tirai bludru merah marun. Sena berdiri membelakangi keramaian, menatap kegelapan taman yang dihiasi lampu-lampu fairy light yang berkelip samar. Sosoknya dalam balutan tuxedo hitam pekat terlihat begitu gagah, seolah ia adalah patung pualam yang dipahat oleh dewa untuk dicintai Velia seorang. Namun, postur tubuh itu, bahu yang sedikit membungkuk, kepala yang tertunduk dalam, dan tangan yang bergerak gelisah. Velia mendekat dengan langkah tanpa suara, teredam oleh karpet tebal bermotif floral. Semakin dekat jarak mereka, semakin jelas Velia bisa melihat apa yang sedang dilakukan tunangannya. Sena sedang menatap layar ponselnya dengan intensitas yang mengerikan. Cahaya biru dari layar itu menyoroti wajahnya yang pucat, memperlihatkan butir-butir keringat dingin yang tidak seharusnya ada di ruangan berpendingin udara ini. Jempol Sena mengetik dengan kecepatan kilat, lalu menghapusnya, lalu mengetik lagi. Rahangnya mengeras, gigi giminya beradu dalam ketegangan yang bisa didengar jika suasana sedang hening. Sena, panggil Velia lembut, namun cukup untuk membuat pria itu tersentak hebat. Sena berputar hampir seketika, gerakan refleks yang terlalu kasar untuk seorang pria yang seharusnya sedang bahagia. Ponsel di tangannya ia sembunyikan ke balik punggung dengan kecepatan yang mencurigakan. Senyum yang ia paksakan muncul di wajahnya terlihat retak, seperti piring porselen yang direkatkan kembali dengan lem murahan. Sayang, kau mengagetkanku, ujar Sena. Suaranya serak, seolah ada pasir yang menyumbat tenggorokannya. Ia berdeham, mencoba menata kembali wibawanya. Kau sudah siap? Acaranya akan dimulai sebentar lagi, kan? Velia tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam, yang biasanya penuh adorasi, kini menyipit menatap saku celana Sena di mana ponsel itu kini bersarang. Ada getaran panjang dari saku itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sena merasakannya. Velia tahu itu. Sudut mata kiri Sena berkedut, sebuah tik saraf yang selalu muncul saat pria itu sedang berbohong atau panik luar biasa. Tapi Sena tidak mengambil ponselnya. Ia membiarkan benda itu bergetar, menjeritkan panggilan bisu yang menuntut perhatian. Siapa yang menelepon di jam segini? Sena? Tanya Velia. Nadanya datar, namun di dalamnya terkandung tuntutan yang tajam. Sena tertawa kecil, tawa yang hampa dan kering.
Hanya urusan kantor. Klien dari luar negeri lupa perbedaan zona waktu. Kau tahu kan, mereka tidak punya sopan santun. Bohong. Velia tahu jadwal Sena. Tidak ada klien penting minggu ini. Sena telah mengosongkan jadwalnya sejak 3 hari lalu demi persiapan acara ini. Kenapa kau berbohong di hari kita, Sena? Apa yang kau sembunyikan di balik jas mahal itu? Ingatan Velia melayang ke masa lalu, ke sebuah nama yang pernah menjadi hantu dalam hubungan mereka 2 tahun lalu. Seorang wanita yang pernah membuat Sena hancur sebelum Velia datang dan menyusun kepingan hati pria itu kembali. Tapi itu masa lalu. Velia telah menguburnya dalam-dalam di bawah tumpukan cinta dan kesabaran. Apakah hantu itu bangkit kembali? Velia melangkah maju, mempersempit jarak. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Sena. Dingin. Kulit pria itu sedingin es balok. Kontras dengan udara ballroom yang hangat. Sena, lihat aku, bisik Velia, memaksa manik mata coklat itu bertemu dengannya. Malam ini adalah malam kita. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada orang lain. Hanya ada kau, aku, dan janji yang akan kita ucapkan di depan semua orang. Kau mengerti? Sena menatap Velia. Ada kilatan keraguan, ketakutan, dan rasa bersalah. Tatapan itu hanya bertahan sedetik sebelum Sena menutupinya dengan topeng ketenangan palsu. Ia meraih tangan Velia, mencium telapak tangannya dengan gerakan yang terasa seperti permohonan ampun daripada tanda cinta. Tentu saja, Velia. Hanya kita. Aku janji, ucap Sena. Namun, janji itu terdengar rapuh saat getaran dari saku celananya kembali terasa. Kali ini lebih panjang. Lebih mendesak. Suara MC yang membahana dari pengeras suara memecahkan gelembung ketegangan di antara mereka. Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan paling berbahagia malam ini, Bapak Sena dan Ibu Velia, yang akan segera melangsungkan prosesi tukar cincin. Tepuk tangan gemuruh meledak. Lampu sorot utama bergerak mencari mereka, menyilaukan mata. Velia merasakan tangan Sena menegang dalam genggamannya. Cengkeramannya bukan cengkeraman yang melindungi, melainkan cengkeraman orang yang sedang tenggelam dan mencari pegangan. Ayo, ajak Velia, menarik pelan tangan Sena menuju panggung yang telah dihias ribuan mawar putih. Mereka berjalan beriringan. Di mata ratusan tamu undangan, mereka adalah definisi kesempurnaan. Pasangan serasi dengan masa depan cerah. Tapi Velia bisa merasakan detak jantung Sena yang berpacu liar melalui nadi di pergelangan tangannya. Mereka menaiki anak tangga panggung satu persatu. Setiap langkah terasa berat. Saat mereka sampai di tengah panggung, di bawah sorot lampu kristal yang paling besar, Velia melihat Sena melirik sekali lagi ke arah pintu masuk ballroom. Lirikan itu penuh harapan, sekaligus ketakutan. Seolah-olah ia sedang menunggu malaikat maut atau juru selamat yang akan mendobrak pintu itu dan menghentikan segalanya. Velia tersenyum pada audiens. Melambai anggun. Tapi di dalam dadanya, sebuah jurang gelap mulai terbuka. Insting wanitanya berteriak, mengirimkan sinyal bahaya yang meraung-raung seperti sirene di tengah malam yang sunyi. Panggung ini terlalu sempurna. Lampunya terlalu terang. Bunganya terlalu wangi. Dan Sena terlalu ketakutan. Di saku jas Sena, ponsel itu berhenti bergetar. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada dering telepon manapun. Karena Velia tahu, keheningan itu adalah tanda bahwa badai baru saja selesai menarik napas, bersiap untuk menghembuskan kehancuran tepat di wajahnya. Prosesi pertukaran cincin itu seharusnya sakral. MC, seorang pria parubaya dengan suara bariton yang dalam, mulai membacakan narasi puitis tentang dua jiwa yang menyatu. Lampu kristal di atas kepala Velia berpendar semakin terang, seolah ingin membakar setiap inci keraguan yang tersisa. Velia bisa merasakan kotak bludru merah di tangannya, benda kecil yang memuat simbol kepemilikan abadi. Di sampingnya, Sena berdiri kaku. Keringat dingin kini terlihat jelas mengalir dari pelipisnya, menetes melewati garis rahangnya yang tegas, lalu jatuh membasahi kerah kemeja putih mahalnya. Tangan pria itu, yang seharusnya hangat menggenggam jari-jari Velia, kini terkulai lemas di sisi tubuhnya, gemetar hebat seperti daun kering yang dipaksa bertahan melawan angin badai. Dan sekarang, suara MC menggema ke seluruh penjuru ballroom, memantul di dinding-dinding berlapis emas. Dipersilakan kepada calon mempelai pria untuk menyematkan cincin sebagai tanda pengikat kasih. Hening. Seharusnya, Sena melangkah maju. Seharusnya, dia mengambil cincin itu, menatap mata Velia dengan penuh cinta,
dan mengucapkan janji. Namun, Sena tidak bergerak. Matanya kosong, menatap nanar ke arah pintu masuk utama yang tertutup rapat di ujung ruangan. Dia seperti tawanan perang yang sedang menunggu regu tembak melepaskan peluru, bukan seorang pria yang akan bertunangan. Velia menyenggol lengan Sena pelan. Sebuah sentuhan lembut yang menyiratkan teguran sekaligus kecemasan. Sena, bisiknya, suaranya bergetar. Semua orang menunggu. Sena tersentak. Seolah baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Dia menoleh pada Velia dengan tatapan yang asing. Ada kepanikan purba di sana, jenis ketakutan yang membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Dia membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, mungkin sebuah alasan atau permintaan maaf. Namun suara itu tidak pernah keluar. Karena tepat pada detik itu, suara dentuman keras memecah keheningan. Brak! Pintu ganda Grand Ballroom yang terbuat dari kayu jati setinggi 4 meter itu terhempas terbuka dengan kasar. Suaranya bergema seperti ledakan meriam, membuat ratusan tamu undangan tersentak kaget. Musik orkestra berhenti mendadak, menyisakan gesekan biola yang sumbang dan menyakitkan telinga. Angin malam yang dingin berhembus masuk, membawa serta aroma hujan dan tanah basah, merusak aroma parfum mahal dan bunga lili di dalam ruangan. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu. Ratusan pasang mata mencari tahu siapa orang gila yang berani mengacaukan pesta pertunangan paling mewah tahun ini. Di ambang pintu, berdiri sesosok wanita. Dia bukanlah tamu undangan. Penampilannya adalah antitesis dari kemewahan di sekelilingnya. Rambutnya panjang dan kusut masai, basah oleh keringat atau mungkin hujan. Wajahnya pucat pasi, nyaris transparan seperti kertas, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang membuatnya terlihat seperti hantu yang baru bangkit dari kubur. Dia mengenakan gaun putih sederhana, terlalu sederhana, lusuh, dan kotor di bagian bawahnya, yang membalut tubuhnya yang kurus kering. Dia tidak memakai sepatu hak tinggi, kakinya hanya dibalut sandal rumah sakit yang tipis. Wanita itu berdiri di sana, terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat seolah dia baru saja berlari keluar dari neraka. Tangannya mencengkeram kusen pintu, menopang tubuhnya yang tampak rapuh dan siap roboh kapan saja. Velia merasakan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Dia mengenal wajah itu. Meski kurus dan sakit-sakitan, struktur tulang wajah itu tidak bisa dilupakan. Itu adalah Lara. Masa lalu Sena. Hantu yang seharusnya sudah mati dan terkubur. Tidak mungkin, batin Velia menjerit. Dia ada di luar negeri. Dia sudah menikah. Dia sudah bahagia. Sena bilang begitu. Tapi kenyataan di depan mata Velia menamparnya dengan brutal. Lara ada di sini, hidup, nyata, dan sedang menatap lurus ke arah panggung. Ke arah Sena. Tengah. Suara wanita itu lirih, serak, namun di tengah keheningan ballroom yang mencekam, suara itu terdengar seperti teriakan halilintar. Reaksi Sena adalah hal yang paling menyakitkan malam itu. Pria itu tidak menoleh pada Velia untuk menjelaskan. Dia tidak menggenggam tangan Velia untuk menenangkan. Sebaliknya, Sena melepaskan tangan Velia dengan kasar. Seolah kulit Velia tiba-tiba berubah menjadi bara api yang membakar. Lara, teriak Sena. Suaranya pecah, penuh dengan penderitaan dan kerinduan yang memuakkan. Tanpa mempedulikan MC yang ternganga, tanpa mempedulikan orang tuanya yang berdiri kaku di barisan depan, dan tanpa mempedulikan Velia yang berdiri mematung di sampingnya, Sena berlari. Dia melompati anak tangga panggung, nyaris terjatuh karena terburu-buru, lalu berlari membelah kerumunan tamu undangan seperti orang kesurupan. Dia menabrak pelayan yang membawa nampan berisi gelas champagne, membiarkan gelas-gelas itu pecah berantakan di lantai, menciptakan suara gemerincing yang mengerikan. Velia hanya bisa berdiri di sana, sendirian di atas panggung yang megah. Lampu sorot masih menyinarinya, membuatnya terekspos, telanjang dalam rasa malu yang tak tertahankan. Dia melihat punggung tunangannya menjauh. Setiap langkah Sena menjauh darinya adalah tikaman belati di jantungnya. Sena sampai di pintu masuk tepat saat tubuh Lara mulai limbung. Dengan gerakan sigap yang tidak pernah dia tunjukkan pada Velia, Sena menangkap tubuh wanita itu sebelum menyentuh lantai. Dia mendekap Lara erat, sangat erat. Seolah takut wanita itu akan menguap menjadi asap jika dia melonggarkan pelukannya barang 1 milimeter pun. Maafkan aku. Ya Tuhan, maafkan aku, Lara. Aku pikir kau tidak akan datang. Aku pikir kau membenciku. Isak Sena. Suaranya terdengar jelas karena mikrofon nirkabel di saku jasnya lupa dimatikan.
Seluruh ruangan bisa mendengar isak tangis mempelai pria untuk wanita lain. Elara, dalam kelemahannya, mengangkat tangan kurusnya yang gemetar, menyentuh wajah Sena. Kau berjanji akan menunggu, Sena. Kenapa? Kenapa ada pesta ini? Aku salah. Aku bodoh. Sena meraung, tidak peduli pada ratusan mata yang menonton drama murahan ini. Dia mengangkat tubuh Elara ke dalam gendongannya, gaya bridal style, posisi yang seharusnya menjadi milik Velia nanti malam. Aku akan membawamu pergi. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak akan pernah. Di atas panggung, Velia merasa kakinya berubah menjadi jeli. Kotak cincin di tangannya terlepas, jatuh menggelinding di lantai panggung dengan suara klotak yang menyedihkan. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Wajah-wajah tamu undangan mulai kabur, berubah menjadi topeng-topeng yang menyeringai, berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arahnya. Lihat itu. Kasihan sekali dia. Bukankah itu mantannya Sena? Jadi selama ini Sena masih mencintai wanita itu. Memalukan. Benar-benar memalukan. Bisikan-bisikan itu menyengat telinga Velia seperti ribuan lebah berbisa. Dia ingin lari, ingin menghilang, ingin tanah di bawah kakinya membelah dan menelannya bulat-bulat. Tapi tubuhnya menolak perintah otaknya. Dia terpaku, dipaksa menyaksikan adegan romantis yang menjijikkan di ujung ruangan sana. Sena berbalik, menggendong Elara keluar dari ballroom. Sebelum dia benar-benar menghilang di balik pintu, dia sempat menoleh ke belakang sekilas. Bukan ke arah orang tuanya. Bukan ke arah tamu. Tapi ke arah panggung. Tatapan mereka bertemu. Velia dan Sena. Di mata Sena, Velia tidak melihat rasa bersalah. Dia melihat pembebasan. Seolah kedatangan Elara adalah kunci yang membebaskan Sena dari penjara bernama Velia. Dan dengan tatapan terakhir yang dingin itu, Sena berbalik dan pergi, membawa serta harga diri Velia bersamanya, meninggalkan wanita itu berdiri sendirian di bawah sorotan lampu kristal yang kini terasa panas membakar kulit, di tengah pesta yang dirancang untuk merayakan kehancurannya sendiri. Kekacauan itu tidak meledak seketika. Ia merambat perlahan seperti retakan pada bendungan raksasa sebelum akhirnya jebol. Selama 10 detik pertama setelah punggung Sena menghilang di balik pintu ganda, Grand Ballroom Hotel Imperial terperangkap dalam kelumpuhan massal. Hening yang menyakitkan masih menggantung di udara, hanya diisi oleh dengung halus feedback dari pengeras suara yang ditinggalkan. Namun kemudian, bisik-bisik itu berubah menjadi gelombang suara yang membosankan. Ratusan tamu undangan mulai bergerak gelisah, suara kursi bergesekan dengan lantai marmer terdengar kasar dan tidak sopan. Di barisan depan, Ibu Wati, Ibunda Sena, terhuyung memegangi dadanya, wajahnya merah pada menahan malu yang mungkin akan membekas seumur hidup. Ayah Velia, seorang pria terhormat yang wajahnya kini mengeras seperti batu granit, melangkah maju dengan tangan terkepal, siap mengejar calon menantunya yang baru saja mempermalukan keluarga besar mereka. Namun, sebelum siapapun sempat bertindak, pintu ganda itu kembali terbuka. Bukan pelayan yang masuk. Bukan pula petugas keamanan. Itu Sena. Dia kembali sendirian. Kemejanya berantakan, dasinya miring, dan ada noda darah samar di lengan jasnya. Mungkin darah dari infus Elara yang terlepas paksa, atau mungkin hanya ilusi mata Velia yang mulai kabur. Sena berjalan masuk dengan langkah lebar dan napas memburu, wajahnya memancarkan aura kegilaan yang aneh, campuran antara kepanikan dan keyakinan diri yang fanatik. Dia tidak terlihat seperti pria yang menyesal, dia terlihat seperti nabi palsu yang merasa membawa kebenaran suci. Dia tidak kembali ke panggung. Dia berhenti di tengah ruangan, tepat di bawah sorotan lampu spotlight yang menyilaukan, dikelilingi oleh tatapan menghakimi dari para tamu. Dengan tangan gemetar, dia merampas mikrofon dari tangan MC yang berdiri bengong di dekat meja prasmanan. Suara napas Sena yang berat memenuhi ruangan melalui speaker, terdengar kasar dan mendominasi. "Dengarkan aku," teriak Sena, suaranya pecah namun lantang. "Kalian semua jangan menatapku seolah aku penjahat. Aku baru saja menyelamatkan nyawa seseorang." Velia masih berdiri di atas panggung, sendirian. Rasa dingin yang tadi membekukan kakinya kini merambat naik ke ulu hati. Dia menatap pria itu dari ketinggian panggung, mencoba mencari sisa-sisa sosok Sena yang dia cintai. Tapi nihil. Pria di bawah sana adalah orang asing. Orang asing yang sedang berusaha membenarkan pengkhianatannya dengan topeng kepahlawanan. Sena mendongak, menatap lurus ke arah Velia. Matanya berkaca-kaca,
penuh dengan manipulasi emosional yang telanjang. "Velia," panggil Sena, suaranya melembut, seolah sedang membujuk anak kecil. "Kau lihat kondisinya, kan? Lara sakit parah. Dia sendirian di dunia ini. Keluarganya sudah membuangnya. Kalau bukan aku yang menolongnya malam ini, dia bisa mati di jalanan. Apa kau tega membiarkan itu terjadi?" Velia tidak menjawab. Tenggorokannya terasa seperti dicekik kawat berduri. Melihat diamnya Velia, Sena semakin berani. Dia merasa angin berpihak padanya. Dia melangkah maju beberapa langkah mendekati panggung, merentangkan tangannya seolah dia adalah korban yang disalahpahami. "Aku tahu ini mengecewakan," lanjut Sena, kini beralih menatap para tamu undangan, mencari simpati. "Tapi di mana hati nurani kita? Pesta ini, kemewahan ini, semuanya bisa ditunda. Tapi nyawa manusia? Tidak bisa. Lara butuh aku. Dia hanya punya aku." Lalu, tatapannya kembali menusuk Velia. Kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya adalah racun yang dibungkus madu. "Velia, aku memberimu pilihan sekarang. Tunjukkan pada semua orang bahwa kau wanita yang berhati mulia. Izinkan aku pergi merawatnya. Kita tunda pertunangan ini sampai dia sembuh. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan mengerti. Kau tidak akan egois di saat genting seperti ini." Itu dia. Ultimatum itu. Sena tidak meminta maaf. Dia justru meletakkan beban moral di pundak Velia. Jika Velia menolak, maka Velialah yang jahat. Velialah yang tidak punya hati nurani karena cemburu pada wanita sekarat. Sena dengan cerdik memutarbalikkan situasi, menjadikan dirinya pahlawan kemanusiaan dan Velia sebagai calon istri yang posesif dan tidak peka. Suasana hening kembali mencekam. Semua mata kini beralih pada Velia, menunggu reaksinya. Apakah sang putri akan menangis? Apakah dia akan mengamuk? Atau apakah dia akan luluh dan menerima narasi heroik sang pangeran? Di dalam kepala Velia, waktu seolah melambat. Dia melihat wajah-wajah tamu undangan. Ada yang menatapnya dengan kasihan, ada yang sinis. Dia melihat orang tuanya yang menahan amarah. Dan dia melihat Sena, pria yang memandangnya dengan tatapan menuntut. Seolah Velia berutang pengertian padanya. Tiba-tiba, kabut di kepala Velia sirna. Rasa sakit yang tadi menghujam jantungnya perlahan berubah bentuk. Ia memadat, mengkristal, menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Egois? Sena menyebutnya egois setelah dia menghabiskan 5 tahun mendukung karir pria itu dari nol. Setelah Velia yang menyiapkan semua detail pesta ini sementara Sena sibuk, lembur. Velia menyadari satu hal yang mengerikan. Sena tidak mencintai Lara karena belas kasihan. Sena mencintai Lara karena wanita itu membuatnya merasa dibutuhkan, merasa menjadi pahlawan. Sementara bersama Velia yang mandiri, Sena merasa kecil. Velia melangkah perlahan menuju stand mikrofon di tengah panggung. Gaun champagne-nya berdesir lembut, satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu. Dia menegakkan punggungnya. Dagu terangkat. Tidak ada air mata. Wajahnya setenang dan sedingin danau beku di musim dingin. Dia mengambil mikrofon itu. Jari-jarinya mantap, tidak bergetar sedikit pun. "Sena." Suara Velia terdengar jernih, mengalun indah tanpa nada tinggi, namun memiliki daya rusak yang luar biasa. "Kau bicara tentang hati nurani dan kemanusiaan di tempat yang kau biayai dengan uang tabungan bersama kita, untuk pesta yang kau setujui tanggalnya 6 bulan lalu." Wajah Sena berubah pucat. Dia tidak menyangka Velia akan membahas uang. "Kau memintaku memilih?" lanjut Velia, tatapannya menukik tajam ke arah Sena, mengunci pria itu di tempatnya. "Kau memintaku untuk memaklumi bahwa tunanganku meninggalkan altar demi wanita masa lalunya? Kau sebut itu kemuliaan hati?" "Tidak, Sena. Itu bukan kemuliaan. Itu penghinaan." Velia menarik napas panjang, menghirup aroma bunga lili yang kini terasa memuakkan. Dia melepaskan cincin pertunangan sederhana yang selama ini dia pakai di jari manis kirinya, cincin janji pratunangan yang Sena berikan tahun lalu. "Kau bilang dia sekarat dan butuh dirimu." Velia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang akan menghantui Sena di malam-malam sepinya nanti. "Pergilah. Jadilah pahlawan untuknya. Tapi jangan pernah berharap ada tempat bagimu untuk kembali saat drama ini selesai." Ting. Velia menjatuhkan cincin itu ke lantai panggung. Suara logam kecil yang beradu dengan kayu itu terdengar nyaring. Sebuah titik akhir bagi 5 tahun kebersamaan mereka. Pesta selesai.
Silakan nikmati hidangannya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Anggap saja ini syukuran atas terhindarnya saya dari menikahi pria yang salah. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi ke arah Sena yang kini berdiri mematung dengan mulut ternganga seperti ikan kehabisan napas, Velia berbalik. Dia tidak lari ke belakang panggung untuk menangis. Tidak. Dia turun dari tangga samping panggung, berjalan membelah kerumunan tamu dengan langkah anggun bak seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa menghunus pedang. Para tamu undangan membelah jalan untuknya, memberikan lorong penghormatan. Mereka menatap Velia bukan lagi dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa segan yang mendalam. Di belakangnya, Sena masih berdiri di bawah sorot lampu, memegang mikrofon yang kini terasa berat dan tak berguna. Dia telah memenangkan Elara, ya. Tapi saat dia melihat punggung Velia yang menjauh, tegak dan tak tersentuh, Sena merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. Sebuah kesadaran lambat bahwa dia baru saja menukar berlian murni dengan batu kerikil jalanan. Namun, pilihan sudah dibuat. Panggung telah runtuh. Dan di bawah lampu kristal yang megah itu, Sena berdiri sendirian sebagai pemenang yang paling menyedihkan di dunia. Rumah sakit Medika Graha pukul 2 dini hari adalah dunia yang mati rasa. Lorong-lorong panjang berwarna putih tulang itu berbau antiseptik tajam, bercampur dengan aroma samar bunga layu yang dibuang dari kamar pasien. Di dalam ruang perawatan VIP nomor 304, Sena duduk di kursi penunggu yang empuk, diselimuti oleh keheningan yang menurutnya adalah bentuk penghormatan semesta atas kepahlawanannya. Sena menatap Elara yang tertidur pulas di ranjang pasien. Wajah wanita itu masih pucat. Selang infus menancap di punggung tangannya yang kurus. Di mata Sena, pemandangan ini jauh lebih romantis daripada pesta pertunangan mewah manapun. Ini adalah drama nyata. Ini adalah tragedi yang membutuhkan juru selamat, dan Sena telah, dengan gagah berani, mengambil peran itu meski harus mengorbankan reputasinya sendiri. Ia menyandarkan punggungnya, menghela napas panjang yang terdengar dramatis meski tidak ada penonton di sana. Di dalam kepalanya, narasi itu berputar tanpa henti, membenarkan setiap langkah bodoh yang ia ambil. Mereka tidak mengerti. Batin Sena, matanya menerawang menatap langit-langit kamar. Velia tidak mengerti. Orang tuaku tidak mengerti. Cinta bukan tentang pesta dan cincin berlian. Cinta adalah pengorbanan. Aku baru saja menyelamatkan nyawa seseorang. Bukankah itu bentuk cinta tertinggi? Sena merasa dirinya adalah martir. Ia merasa menjadi protagonis dalam film layar lebar yang sedang diuji oleh dunia yang kejam dan tidak berperasaan. Rasa bersalah karena meninggalkan Velia di altar sempat mampir sejenak, namun dengan cepat ia tepis dengan ego yang melambung tinggi. Baginya, Velia adalah pihak yang salah karena tidak memiliki kedalaman emosi untuk memahami situasi darurat ini. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel yang sejak tadi bergetar tanpa henti. Ratusan notifikasi. Pesan caci maki dari teman-teman Velia, telepon tak terjawab dari ibunya, dan hujatan di media sosial. Sena mendengus jijik. Netizen bodoh. Mereka hanya melihat kulit luar, umpatnya dalam hati. Jempolnya bergerak membuka ruang obrolan dengan Velia. Terakhir dilihat, online. Velia belum tidur. Tentu saja. Dia pasti sedang menangis meraung-raung di kamarnya, menyesali kata-kata kejamnya di panggung tadi. Sena yakin, Velia hanya sedang emosi sesaat. Wanita itu terlalu mencintainya. 5 tahun pengabdian Velia tidak mungkin hilang dalam satu malam hanya karena kesalahpahaman kecil. Velia butuh bimbingan. Velia butuh diajari tentang arti kemanusiaan. Dengan keyakinan diri yang nyaris menyentuh level patologis, Sena mulai mengetik pesan panjang. Velia, aku harap kamu sudah tenang sekarang. Aku kecewa sekali dengan sikapmu tadi. Kamu membuatku terlihat jahat di depan semua orang. Padahal aku hanya berusaha menolong nyawa manusia. Elara kolaps. Vel. Dia butuh aku. Di mana empatimu? Aku pikir kamu wanita dewasa yang bijak. Ternyata kamu membiarkan cemburu buta menguasai logikamu. Aku akan pulang setelah kondisi Elara stabil. Kita perlu bicara serius tentang sifat egoismu ini. Send. Sena menatap layar dengan puas. Pesan itu menurutnya sempurna, tegas, namun tetap membuka pintu rekonsiliasi, sekaligus menempatkan posisi Velia sebagai pihak yang harus introspeksi diri. Ia meletakkan ponselnya di nakas, lalu kembali menggenggam tangan Elara, merasa seperti pangeran yang sedang menjaga putri tidur. Ia tidak sadar bahwa di seberang sana, ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Sementara itu,
Di sebuah apartemen penthouse di kawasan Jakarta Selatan, suasana yang terbangun sangat bertolak belakang dengan ketenangan steril di rumah sakit. Velia tidak menangis. Tidak ada tisu berserakan. Tidak ada mata bengkak. Tidak ada drama memilukan dengan memeluk bantal sambil meneriakkan nama mantan tunangan. Velia duduk tegak di depan meja kerjanya. Ruangan itu gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari layar MacBook Pro 16 inci yang menyala terang, memancarkan sinar kebiruan yang memantul di kacamata anti radiasinya. Di sampingnya, secangkir kopi hitam yang sudah dingin terabaikan. Notifikasi pesan dari Sena muncul di pojok kanan atas layarnya. Velia membacanya sekilas, tanpa ekspresi. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum miring yang mengerikan. "Egus," katanya, gumam Lia. Suaranya serak, kering, dan tajam seperti gesekan kertas amplas. "Baiklah, Sena. Mari kita lihat seberapa suci, kemanusiaan, yang kau banggakan itu." Jari-jari Velia menari di atas keyboard dengan kecepatan tinggi. Dia bukan lagi Velia si tunangan manis yang hobi memilih warna bunga. Malam ini, dia adalah Velia si lulusan terbaik bisnis intelligence yang tahu cara menggali data. Selama 5 tahun, Velia menutup mata. Dia membiarkan Sena memegang kendali atas beberapa hal kecil karena dia percaya. Tapi malam ini, kepercayaan itu sudah menjadi abu. Dan di atas abu itu, Velia membangun ruang interogasi digital. Layar laptopnya menampilkan 5 tab berbeda. Tab 1, mutasi rekening bersama selama 6 bulan terakhir. Tab 2, arsip Instagram Lara, yang dikira sudah nonaktif, tapi Velia menemukan second account dengan nama samaran. Tab 3, laman pencarian Google tentang gejala penyakit yang diklaim Sena diderita Lara, gagal ginjal akut. Velia memperbesar tampilan mutasi rekening. Ada pola transaksi yang menarik. Penarikan tunai dalam jumlah besar setiap tanggal 25. Lokasi penarikan ATM selalu sama, di daerah Kemang, hanya berjarak 500 meter dari apartemen lama Lara. Menarik, pikir Velia. Sena bilang dia sudah putus kontak total dengan Lara sejak 2 tahun lalu. Lalu untuk siapa uang tunai 10 juta rupiah setiap bulan ini? Tapi temuan yang paling memukul bukanlah uang. Uang bisa dicari lagi. Kebohonganlah yang tak bisa dibayar. Velia beralih ke tab 2. Akun Instagram privat dengan username samar elara99. Velia berhasil masuk menggunakan akun palsu yang ia buat setahun lalu untuk memantau kompetitor bisnis. Di sana, di feed terbaru yang diunggah 3 hari lalu, terpampang foto Lara. Bukan di rumah sakit. Bukan terbaring lemah. Foto itu menampilkan Lara sedang berada di sebuah klub malam di Bali, memegang gelas koktail, tertawa lebar dengan wajah merah padam karena alkohol. Captionnya berbunyi, "Living my best life before the big drama begins." Cheers, gleng. Darah Velia mendidih, tapi kepalanya semakin dingin. Dia membandingkan tanggal foto itu dengan pesan WhatsApp Sena 3 hari lalu. Saat itu Sena bilang, "Sayang, aku lembur sampai pagi. Jangan tunggu aku." Teka-teki itu tersusun dengan sendirinya. Sakit parah yang diderita Lara malam ini bukan penyakit kronis. Wajah pucat itu, tubuh kurus itu bukan gagal ginjal. Itu efek dari gaya hidup rusak. Atau mungkin, skenario yang dirancang dengan sangat buruk. Velia kembali menatap pesan, gaslighting, dari Sena di ponselnya. "Aku kecewa sama kamu. Di mana empatimu?" Velia tertawa. Tawa pendek yang hampa. Sena sedang bermain peran sebagai pahlawan di atas panggung yang busuk, dan dia bahkan tidak sadar bahwa penonton satu-satunya, Velia, sudah melihat naskah aslinya. Dia tidak membalas pesan Sena. Dia tidak memblokirnya. Belum. Velia butuh Sena tetap merasa aman dalam delusinya. Dia butuh Sena tetap merasa menang, sampai Velia memiliki semua amunisi untuk meledakkan benteng kepahlawanan itu hingga tak bersisa. Velia membuka aplikasi Note di laptopnya, mengetik sebuah daftar baru dengan judul, Project Ruin. Poin pertama, audit forensik pengeluaran pesta. Poin kedua, hubungi lawyer perusahaan ayah. Poin ketiga, cari tahu rekam medis asli Lara. Dia menutup laptopnya. Cahaya biru itu padam, meninggalkan Velia dalam kegelapan total apartemennya. Namun, di dalam kegelapan itu, mata Velia menyala lebih terang dari sebelumnya. Sang pahlawan sedang sibuk mengelus egonya di rumah sakit. Sang pemburu baru saja memasang perangkap pertamanya. "Tidur yang nyenyak, Sena," bisik Velia pada kegelapan.
Nikmati kemenangan kecilmu. Karena besok, tagihannya akan datang. Matahari pagi Jakarta menembus tirai jendela kantor hukum Dharma Partners dengan cahaya yang menyilaukan namun tak menghangatkan. Di lantai 42 gedung pencakar langit itu, suhu ruangan diatur pada 18 derajat Celcius, cukup dingin untuk mengawetkan daging, atau dalam kasus ini, mengawetkan kemarahan yang telah membeku menjadi strategi. Velia duduk di kursi kulit hitam yang besar, berhadapan dengan Pak Dharma, pengacara keluarga yang telah melayani ayahnya selama 3 dekade. Di atas meja mahoni yang mengkilap, terhampar, bangkai, hubungan Velia dan Sena. Tumpukan rekening koran setebal 5 cm, salinan tagihan kartu kredit, dan rekapitulasi aset, bersama. Velia menatap lembaran kertas itu bukan sebagai wanita yang patah hati, melainkan sebagai auditor yang sedang membedah kasus penggelapan dana. Jadi, Nona Velia, suara Pak Dharma berat dan berwibawa, memecah keheningan yang hanya diisi oleh suara detik jam dinding antik. Berdasarkan data yang Anda bawa, klaim, aset bersama, ini sebenarnya fiktif. Velia mengangguk pelan. Jarinya yang lentik, kini tanpa cincin, menelusuri baris-baris angka di kolom debit. Rekening ini dibuka atas nama bersama. Jelas Velia, matanya tajam menatap angka-angka itu. Sena berjanji menyetor 30% dari gajinya setiap bulan untuk tabungan masa depan. Saya menyetor 70%. Tapi lihat ini, Pak. Velia menunjuk sebuah pola transaksi yang baru ia sadari pagi ini. Setiap tanggal 1, gaji Sena masuk. Setiap tanggal 2, ada transfer keluar ke rekening tak dikenal dengan keterangan, cicilan mobil. Setiap tanggal 5, ada penarikan tunai yang nyaris menghabiskan sisa gajinya. Mobilnya sudah lunas 2 tahun lalu. Pak, bisik Velia, lebih kepada dirinya sendiri. Jadi, kemana perginya? Cicilan, 5 juta rupiah setiap bulan ini. Pak Dharma membetulkan letak kacamatanya. Dan yang lebih parah, Nona. Kartu kredit tambahan yang dipegang saudara Sena, tagihannya dibayar auto debit dari rekening utama Anda pribadi. Bukan rekening bersama. Velia memejamkan mata sejenak. Ingatan-ingatan masa lalu berputar di kepalanya seperti film rusak. Sena yang selalu tampil necis dengan jam tangan baru, sepatu branded edisi terbatas, dan makan malam mewah yang katanya, traktiran bonus kantor. Ternyata, Velia tidak pernah ditraktir. Velia hanya memakan uangnya sendiri yang diputar melalui tangan Sena. Selama ini, Sena bukan mitra. Dia adalah parasit yang menyamar sebagai pangeran. Bekukan semuanya, Pak. Perintah Velia. Suaranya tenang, namun ada ketegasan yang membuat asisten pengacara di sudut ruangan merinding. Blokir akses kartu kredit tambahannya. Tarik seluruh dana di rekening bersama yang berasal dari transferan saya. Sisakan hanya uang yang murni setoran dia, jika memang masih ada sisanya. Pak Dharma tersenyum tipis, sebuah senyum predator yang mencium bau darah. Dengan senang hati. Bagaimana dengan vendor pesta kemarin? Pihak hotel dan catering menuntut pelunasan 40% sisanya hari ini. Velia menatap keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota di bawah sana yang tampak seperti semut. Kontrak gedung dan catering atas nama siapa? Pak. Atas nama saudara Sena. Dia yang bersikeras ingin namanya tercantum agar terlihat bertanggung jawab di depan keluarga besar. Jawab Pak Dharma. Kalau begitu, biarkan tagihan itu sampai ke alamat yang tertera di kontrak, kata Velia dingin. Saya tidak akan membayar 1 rupiah pun untuk panggung sandiwara yang ditinggalkan pemeran utamanya. Sementara itu, di kantin rumah sakit Medika Graha, Sena sedang berdiri di depan kasir dengan nampan berisi 2 paket sarapan dan segelas kopi mahal. Dia merasa perlu memanjakan dirinya setelah malam yang heroik, menjaga Lara. Punggungnya pegal tidur di kursi, tapi hatinya masih melambung oleh euforia delusi kepahlawanan. Totalnya 150.000, Pak. Kata kasir wanita dengan senyum ramah. Sena dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Kartu yang dia banggakan sebagai simbol status, meski sebenarnya itu adalah kartu tambahan dari limit Velia. Dia menyerahkannya dengan gaya santai. Mesin EDC berbunyi bip. Hening sejenak. Lalu mesin itu memuntahkan struk pendek dengan bunyi KRRT yang menyedihkan. Maaf Pak, declined, kata kasir itu. Senyumnya sedikit memudar. Sena mengerutkan kening. Coba lagi. Mungkin chipnya kotor. Kasir mencoba lagi. Declined. Mungkin limitnya habis? Tanya kasir itu.
Kali ini dengan nada yang sedikit lebih keras karena antrean di belakang Sena mulai panjang. Wajah Sena memerah. Tidak mungkin. Limitnya ratusan juta. Coba kartu yang ini. Dia mengeluarkan kartu debit rekening bersama. Kasir menggeseknya. Declined. Saldo tidak cukup. Keringat dingin mulai merembes di punggung Sena. Ini tidak mungkin. Di rekening bersama itu setidaknya ada tabungan ratusan juta untuk persiapan pernikahan dan rumah masa depan. Bagaimana bisa saldo tidak cukup untuk membeli nasi goreng dan kopi? Orang-orang di antrean mulai berdecak kesal. Buruan dong. Mas. Kalau nggak punya duit jangan gaya makan di sini. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Sena, membangkitkan trauma rasa malu dari malam sebelumnya. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur lebur, Sena merogoh saku celananya, mencari uang tunai. Kosong. Dia memberikan dompetnya ke Lara tadi untuk pegangan. Kalau butuh sesuatu. Saya batalkan saja, gumam Sena, menunduk dalam-dalam, lalu berjalan cepat meninggalkan kantin dengan perut kosong dan ego yang terluka parah. Saat dia berjalan kembali ke kamar rawat inap dengan langkah gontai, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Pengirim, Velia Andini. Subjek, undangan penyelesaian. Jantung Sena berdegup kencang. Harapan kembali mekar di dadanya yang sesak. Ah, Velia, pikirnya. Dia pasti sudah tenang. Dia pasti mau minta maaf dan membicarakan ganti rugi acara kemarin. Sena tersenyum lega. Dia tahu Velia tidak bisa hidup tanpanya. Velia pasti menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan. Dia membuka email itu. Isinya singkat, formal, dan dingin. Sena, datanglah ke rumah malam ini pukul 19. Ada hal-hal administratif yang harus kita selesaikan mengenai pembatalan pertunangan dan aset. Aku tunggu. Jangan terlambat. Sena tidak membaca kata administratif dan aset dengan teliti. Otaknya secara otomatis menerjemahkan pesan itu menjadi, aku rindu. Datanglah, kita perbaiki semuanya. Lihat kan, gumam Sena pada dirinya sendiri di lorong rumah sakit yang sepi. Senyum arogan kembali menghiasi wajahnya. Dia yang butuh aku. Masalah kartu kredit tadi pasti hanya kesalahan sistem bank. Velia tidak mungkin sekejam itu memblokirku. Sena merapikan rambutnya di pantulan kaca jendela. Dia harus terlihat tampan nanti malam. Dia harus meyakinkan Velia bahwa Lara hanyalah proyek amal. Dan setelah Lara sembuh, dia akan kembali sepenuhnya pada Velia. Dia tidak tahu bahwa undangan itu bukanlah undangan rujuk. Itu adalah panggilan pengadilan versi Velia. Di rumah itu nanti malam, tidak ada lilin romantis atau makan malam perdamaian. Yang menunggu Sena adalah tumpukan bukti, pengacara yang tersenyum dingin, dan kenyataan bahwa kerajaan yang ia nikmati selama ini telah runtuh hingga ke fondasinya. Sena melangkah masuk ke kamar rawat Lara dengan wajah cerah. Sayang, katanya pada Lara yang sedang meminum jus jeruk, yang dibeli entah pakai uang siapa. Nanti malam aku harus pergi sebentar. Velia ingin bertemu. Sepertinya dia mau minta maaf dan memintaku kembali. Aku harus membereskannya agar dia tidak terus-terusan mengganggu kita. Lara menatapnya dengan mata menyipit. Ada kilatan licik di sana. Jangan lama-lama, Sena. Ingat siapa yang sakit di sini. Tenang saja, jawab Sena. Aku akan membuatnya berlutut memohon agar aku tidak pergi. Di kejauhan, di lantai 42 gedung pencakar langit, Velia menutup map tebal berisi bukti kejahatan finansial Sena. Dia mengesap espressonya yang pahit. Umpan sudah dimakan, bisik Velia. Jarum jam dinding antik di ruang tamu kediaman Velia berdetak dengan irama monoton. Tepat menunjuk angka 7 malam. Ruangan itu luas, didominasi oleh perabotan bergaya minimalis modern dengan nuansa abu-abu dan marmer putih. Biasanya, ruangan ini hangat oleh tawa atau aroma masakan Velia yang menyambut kepulangan Sena. Namun malam ini, suhu ruangan terasa seperti turun 10 derajat. Lampu-lampu utama dipadamkan, digantikan oleh sorot lampu temaram yang terfokus pada meja kaca besar di tengah ruangan, menciptakan suasana interogasi yang tidak disadari oleh tamu yang akan datang. Velia duduk di ujung meja. Ia tidak mengenakan piyama atau baju santai yang menyiratkan kesedihan. Ia mengenakan setelan blazer hitam pekat dengan potongan tajam di bahu, rambutnya digelung rapi tanpa satu helai pun yang lolos, dan wajahnya dipulas make-up natural yang menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Di depannya, tidak ada hidangan makan malam.
Yang ada hanyalah 3 tumpuk dokumen tebal yang dijilid rapi, sebuah kalkulator, dan pena emas. Di sudut ruangan yang agak gelap, Pak Dharma duduk tenang di sofa tunggal, menyatu dengan bayang-bayang seperti hantu penegak hukum yang sabar menunggu mangsanya. Terdengar suara mobil berhenti di halaman depan, diikuti bunyi pintu yang ditutup dengan percaya diri. Langkah kaki Sena terdengar di teras, mantap dan ringan. Klek. Pintu utama terbuka. Sena melangkah masuk dengan senyum lebar yang sudah dilatihnya di cermin mobil tadi. Di tangannya, ia menggenggam buket besar bunga lili putih. Bunga kesukaan Velia, atau setidaknya, bunga yang Sena ingat sebagai kesukaan Velia, padahal Velia alergi serbuk sari lili, sebuah fakta yang selalu dilupakan Sena selama 5 tahun. Velia, sayang, panggil Sena dengan nada lembut yang dibuat-buat. Matanya menyapu ruangan, sedikit terkejut dengan pencahayaan yang remang, tapi ia segera mengartikannya sebagai upaya Velia membangun suasana romantis. Maaf aku sedikit terlambat. Jalanan macet sekali. Aku bawakan bunga untuk. Kalimat Sena terhenti di udara, tersangkut di tenggorokan saat matanya menangkap aura dingin yang memancar dari sosok Velia. Tidak ada senyum sambutan. Tidak ada pelukan rindu. Velia duduk di sana seperti patung Dewi Keadilan yang siap menjatuhkan vonis mati. Duduk, Sena, perintah Velia. Suaranya datar, tanpa emosi, memotong basa-basi Sena seperti pisau bedah. Sena mengerjap, senyumnya goyah sedikit. Wow, serius sekali? Ayolah, Vel, jangan kaku begitu. Aku tahu kamu masih marah soal kemarin, tapi... Duduk, ulang Velia, kali ini lebih tajam. Sena mendengus pelan, mencoba mempertahankan dominasinya dengan tetap berdiri sejenak sebelum akhirnya menjatuhkan diri ke kursi di hadapan Velia. Ia meletakkan buket lili itu di atas meja, tepat di samping tumpukan dokumen. Kontras yang menyedihkan antara romansa klise dan realitas hukum. Oke, aku duduk, kata Sena sambil melonggarkan dasinya. Dengar, Velia, sebelum kita mulai, aku ingin bilang bahwa aku memaafkanmu. Ya, aku memaafkan kata-katamu yang kasar di panggung itu. Aku tahu kamu sedang emosi. Aku bersedia melupakan semuanya dan kita bisa mulai dari nol lagi. Lara sudah mulai membaik, jadi... Selamat malam, Saudara Sena. Suara bariton dari sudut gelap membuat Sena melonjak kaget di kursinya. Pak Dharma condong ke depan, wajah tuanya kini terkena bias cahaya lampu, menampilkan ekspresi serius yang tidak menjanjikan kompromi. Pak Dharma. Sena tergagap. Wajahnya memucat. Kenapa? Kenapa ada pengacara di sini? Velia? Apa artinya ini? Kita mau bicara soal hubungan kita, kan? Kita sedang bicara soal hubungan kita, Sena, jawab Velia tenang. Ia membuka map pertama dengan gerakan perlahan yang menyiksa. Hubungan finansial. Velia memutar map itu menghadap Sena. Di sana tertera deretan angka yang digarisbawahi dengan tinta merah menyala. Ini adalah rekapitulasi pengeluaranmu selama 3 tahun terakhir yang menggunakan dana dari rekening bersamaku. Jelas Velia. Totalnya mencapai 350 juta rupiah. Termasuk cicilan mobil yang kau akui sebagai milikmu, padahal BPKB-nya masih dileasing atas nama perusahaanku. Sena menatap angka-angka itu dengan mata nanar. Huruf-huruf itu berdansa mengejeknya. Tapi, Velia, itu uang kita. Kita kan pasangan. Apa yang jadi milikmu adalah milikku juga. Kita akan menikah. Kata kuncinya adalah, akan, yang artinya belum terjadi secara hukum. Potong Pak Dharma dingin. Secara hukum, Saudara Sena telah menggunakan dana klien saya tanpa izin tertulis untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan persiapan pernikahan. Pak Dharma menunjuk baris paling bawah. Transfer rutin bulanan ke rekening atas nama Toko Bunga Mawar, yang setelah kami telusuri ternyata adalah rekening pribadi Saudari Lara. Jantung Sena serasa berhenti berdetak. Rahasianya. Bagaimana Velia bisa tahu sedetail itu? Itu sumbangan. Sergah Sena panik, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Lara butuh bantuan untuk biaya berobat ibunya dulu. Aku hanya menolong. Velia menatap Sena dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Menolong dengan uangku, Sena, tanpa memberitahuku, sementara kau melarangku membeli tas kerja baru dengan alasan, kita harus hemat untuk rumah. Velia melempar tumpukan foto ke atas meja.
Foto-foto Lara di Bali, foto struk belanja barang branded yang tanggalnya cocok dengan tanggal penarikan tunai Sena. Kau membiayai gaya hidup mantanmu dengan keringatku, desis Velia. Suaranya rendah tapi penuh dengan racun kebenaran. Kau bukan pahlawan, Sena. Kau hanya Robin Hood palsu yang mencuri dari tunanganmu sendiri. Sena terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Delusi kepahlawanannya hancur berkeping-keping di hadapan bukti forensik ini. Dia merasa telanjang. Dia merasa kecil. Sekarang, lanjut Velia, kembali ke nada bisnis yang mematikan. Tagihan vendor pesta kemarin sebesar 150 juta rupiah sudah dikirim ke alamat orang tuamu sore ini. Karena kau yang menandatangani kontraknya, kau yang wajib membayarnya. Apa? Sena berdiri, kursi di belakangnya terjungkal. Kau gila. Orang tuaku tidak punya uang sebanyak itu. Mereka bisa serangan jantung kalau melihat tagihan itu. Itu bukan urusanku, jawab Velia dingin. Sama seperti perasaan sakit hatiku kemarin yang bukan urusanmu saat kau lari mengejar Lara. Sena mencengkeram tepi meja, matanya memerah menahan marah dan malu. Velia, kau kejam. Kau benar-benar wanita ular. Aku tidak menyangka kau sehitungan ini. Aku pebisnis, Sena. Dan kau adalah investasi bodong yang harus kulepas. Balas Velia tak kalah sengit. Velia kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap lurus ke dalam mata Sena yang panik. Ini adalah momen untuk jebakan terakhir. Tapi, ucap Velia, menggantung kalimatnya. Aku masih punya sedikit hati nurani. Aku bisa saja menarik tuntutan penggelapan dana ini. Aku bisa saja membantu melunasi sebagian hutang vendor itu. Dengan satu syarat. Harapan kembali memercik di mata Sena. Dia tahu Velia masih mencintainya. Ini semua hanya gertakan. Apa? Katakan saja. Velia. Apapun. Velia tersenyum tipis. Bawa rekam medis asli Lara ke sini. Sekarang. Bukan surat dokter tulisan tangan, tapi hasil lab lengkap, röntgen, dan diagnosa resmi rumah sakit yang menyatakan dia gagal ginjal atau sekarat. Jika kau bisa membuktikannya, aku akan anggap semua uang yang kau curi itu sebagai donasi kemanusiaan. Sena mematung. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi abu-abu. Dia tidak punya bukti itu. Karena Lara tidak pernah memberikannya. Lara hanya mengeluh sakit, pingsan, dan minta uang. Sena tidak pernah melihat hasil lab. Dan jauh di lubuk hatinya, keraguan mulai tumbuh. Keraguan yang selama ini dia kubur demi egonya. Kenapa diam? Tanya Velia. Nadanya mengejek. Kau pahlawannya, kan? Masa pahlawan tidak tahu penyakit putri yang diselamatkannya? Aku, rekam medis itu privasi pasien. Elak Sena lemah, suaranya mencicit seperti tikus terjepit. Omong kosong, potong Pak Dharma. Velia berdiri, merapikan blazernya seolah baru saja selesai membuang sampah. Kau tidak bisa membuktikannya karena penyakit itu tidak ada, atau setidaknya tidak parah. Kau dibodohi, Sena. Dan kau mengorbankan aku demi kebodohanmu. Velia menunjuk pintu keluar. Pergilah. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara membayar catering. Dan jangan kembali ke sini kecuali kau membawa cek pelunasan hutangmu padaku senilai 350 juta. Atau kita bertemu di pengadilan. Sena berdiri di sana selama beberapa detik, gemetar oleh kemarahan yang impoten. Dia menatap Velia, wanita yang dulu memujanya, kini menatapnya seperti menatap kotoran di sepatu. Dia ingin berteriak, ingin memukul meja, tapi aura kekuasaan Velia dan kehadiran Pak Dharma membuatnya kerdil. Tanpa sepatah kata pun, Sena berbalik. Dia menyambar buket lili di meja dengan kasar, lalu berjalan cepat keluar rumah. Dia membanting pintu depan sekuat tenaga, sebuah ledakan amarah terakhir yang sia-sia. Di dalam ruangan yang kembali hening, Velia menghela napas panjang. Bukan napas kesedihan, tapi napas kelegaan seorang penyelam yang akhirnya mencapai permukaan air. Apakah saya perlu menyiapkan berkas gugatan perdata besok pagi, Nona? Tanya Pak Dharma sopan. Velia menatap pintu yang tertutup itu. Siapkan saja, Pak. Tapi saya rasa, dia akan sibuk saling membunuh dengan Lara begitu dia sadar dia tidak punya uang lagi. Velia mengambil gelas air putih di meja, meminumnya perlahan. Rasanya tawar, namun menyegarkan. Rasa kebebasan. Cahaya biru dari layar ponsel adalah satu-satunya penerangan di kamar kos sempit yang disewa Sena malam itu.
Dia tidak berani pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya sudah menelepon 10 kali dengan nada histeris tentang tagihan catering yang datang sore tadi. Di sini, di ruangan 3x4 meter yang pengap ini, Sena mencoba menyusun kembali kepingan citranya yang hancur. Jempolnya bergerak lincah di atas layar, menyusun sebuah caption Instagram yang menurutnya puitis dan menyentuh hati. Dia mengunggah foto tangannya yang menggenggam tangan Elara yang terpasang infus, foto yang dia ambil diam-diam saat Elara tertidur tadi siang. Angle-nya sempurna. Terlihat dramatis, penuh pengorbanan, dan estetik. Caption. Terkadang, Tuhan menguji cinta kita dengan pilihan yang mustahil. Meninggalkan kebahagiaan sendiri demi menyelamatkan nyawa seseorang adalah keputusan terberat dalam hidupku. Aku minta maaf jika caraku salah, tapi aku tidak bisa membiarkan hati nuraniku mati. Doakan dia cepat sembuh. Humanity First Sacrifice. Post. Sena menghela napas, menyandarkan punggungnya ke dinding yang catnya mengelupas. Dia yakin, narasi ini akan membalikkan keadaan. Orang-orang menyukai cerita tentang pengorbanan. Mereka akan melihatnya sebagai pria yang berhati lembut, bukan tunangan yang brengsek. Velia akan terlihat sebagai wanita dingin yang tidak punya empati. 1 menit berlalu. 5 likes. 3 menit. 10 likes. Ada komentar dari teman futsalnya. Semangat, bro. Lo orang baik. Sena tersenyum. Lihat kan, batinnya. Dunia masih berpihak padaku. Namun, senyum itu tidak bertahan sampai menit kelima. Tiba-tiba, notifikasi ponselnya meledak. Bukan bunyi ting satu persatu yang manis, melainkan rentetan getaran panjang yang terdengar seperti dengung lebah yang marah. Jumlah komentar melonjak dari 2 menjadi 200 dalam sekejap mata. Sena mengerutkan kening. Apakah ceritanya seviral itu? Apakah orang-orang begitu tersentuh? Dia membuka kolom komentar. Jantungnya mencelos hingga ke lambung. _maha benar. Halah. Basi. Pahlawan kesiangan. Lo lihat video yang lagi trending di Twitter ga? Lo itu kabur ninggalin cewek sekelas Velia demi pelakor. _sadis. Humanity endasmu. Itu cewek yang lo tolongin 3 hari lalu masih party di Bali. Cek akun Elara 99 yang baru di-spill netizen. _fuckbu. Guys, report akun ini. Penipuan publik. Darah Sena mendesir hebat. Video, trending, dengan tangan gemetar yang basah oleh keringat dingin, Sena keluar dari Instagram dan membuka Twitter, X. Di kolom trending topik Indonesia, tagar tragedi lamaran Sultan bertengger di posisi nomor 1, mengalahkan berita politik nasional. Sena menekan tagar itu. Video paling atas memiliki 2,5 juta views. Itu adalah rekaman amatir dari salah satu tamu undangan. Kualitas gambarnya tajam dan suaranya jernih mengerikan. Video itu merekam momen fatal saat Sena berteriak memanggil nama Lara, mendorong tangan Velia dengan kasar, dan berlari seperti orang gila. Tapi yang membuat video itu begitu menghancurkan adalah zooming kamera ke wajah Velia. Dalam video itu, dunia bisa melihat ketabahan Velia. Wanita itu tidak mengamuk. Dia berdiri tegak, meski matanya menyiratkan kehancuran total. Lalu video itu dipotong ke adegan, saat Sena kembali dan menyalahkan Velia dengan mikrofon. Velia, aku memberimu pilihan sekarang. Suara Sena di video itu terdengar angkuh, manipulatif, dan menjijikkan. Netizen tidak bodoh. Mereka tidak melihat pahlawan. Mereka melihat seorang narsistik yang sedang melakukan gaslighting di depan umum. Sena melempar ponselnya ke kasur seolah benda itu baru saja menyengatnya. Tidak mungkin. Siapa yang merekam ini? Siapa yang menyebarkannya? Dia merasa dinding-dinding kamar kos itu menyempit, menghimpitnya. Dia ingin membela diri, tapi jempol-jempol netizen bekerja lebih cepat daripada kilat. Dalam 1 jam, riwayat hidupnya dikuliti habis-habisan. Doxing dimulai. Seseorang menemukan profil LinkedIn-nya. Walah, jabatannya cuma staf senior tapi gayanya selangit. Pasti duit cueknya tuh. Seseorang menemukan foto-foto lama Lara yang hedon. Ini cewek sakit gagal ginjal atau gagal bayar hutang pinjol? Lihat tasnya. KW super tuh. Reputasi yang dibangun Sena selama bertahun-tahun, citra pria sukses, mapan, dan setia, runtuh menjadi debu digital hanya dalam waktu 60 menit. Ponselnya berdering. Kali ini panggilan telepon. Nama yang tertera di layar membuat Sena ingin muntah. Bapak Wijaya, CEO. Sena menelan ludah.
Ini jam 10 malam. Bosnya tidak pernah menelepon malam-malam kecuali ada bencana kantor. Atau bencana citra perusahaan. Halo, Pak Wijaya. Sapa Sena dengan suara bergetar. Sena. Suara di seberang sana dingin, tanpa basa-basi. Saya baru saja dikirimi link video oleh klien utama kita. Klien yang sangat menghormati Ayah Felia. Pak, itu salah paham. Saya bisa jelaskan? Tidak perlu, potong Pak Wijaya. Perusahaan kita menjunjung tinggi integritas. Perilaku Anda di video itu, meninggalkan komitmen, manipulasi publik, sangat bertentangan dengan nilai perusahaan. Dan jujur saja, Sena, klien meminta kami memecat Anda atau mereka yang akan memutus kontrak dengan kami. Hening. Dunia Sena menjadi sunyi senyap. Hanya suara desing AC tua di kamar kos yang terdengar. Mulai besok, jangan datang ke kantor. Lanjut Pak Wijaya. Surat pemecatan dan pesangon, jika ada, akan dikirim via email. Kembalikan laptop dan aset kantor lusa. Selamat malam. Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Sena menjatuhkan dirinya ke lantai. Lututnya lemas, tidak sanggup menopang berat badannya lagi. Dia dipecat. Dia kehilangan Felia. Dia punya hutang ratusan juta pada vendor. Dan sekarang, seluruh Indonesia menganggapnya sebagai lelucon. Di tengah keputusasaan itu, ponselnya berbunyi lagi. Ting. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Elara. Sena menyambar ponselnya dengan sisa harapan terakhir. Elara pasti akan menghiburnya. Elara pasti akan berterima kasih karena Sena sudah berkorban segalanya demi dia. Isi pesan Elara. Sen. Kok namaku jadi kebawa-bawa di viral ini sih? Temen-temenku pada bully aku. Kamu bilang kamu bisa handle Felia? Gara-gara kamu, akun IG-ku diserang ribuan orang. Jangan hubungi aku dulu sampai masalah ini reda. Aku gak mau stres, nanti sakitku kambuh. Sena membaca pesan itu berulang-ulang. Matanya membelalak, urat-urat di lehernya menonjol. Gara-gara aku, bisik Sena, suaranya paruh menahan amarah yang mulai mendidih. Aku kehilangan karir, kehilangan tunangan kaya raya, kehilangan harga diri demi kamu, dan sekarang kamu menyalahkanku. Sena tertawa. Tawa yang mengerikan. Tawa orang yang menyadari bahwa dia baru saja membakar istana emas demi sebuah gubuk reot yang ternyata berisi ular berbisa. Di luar jendela kamar kos, hujan mulai turun deras, memukul-mukul kaca seperti ribuan jari yang menunjuk dan menertawakannya. Sena meringkuk di lantai, memeluk lututnya, sendirian dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Sang pahlawan telah mati, digantikan oleh sang pecundang nasional. Dan jauh di sana, di apartemen mewahnya, Felia bahkan tidak perlu mengangkat jari. Dia hanya duduk menonton layar iPad-nya, membaca komentar-komentar yang membela dirinya, sambil menikmati segelas wine merah yang warnanya sepekat darah Sena yang sedang tumpah secara metafora. Hukuman sosial selalu lebih kejam daripada hukuman penjara, gumam Felia pelan, menutup aplikasinya dan bersiap tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu kusam, memantulkan suasana hati Sena yang porak-poranda. Setelah semalam suntuk tidak bisa tidur di kamar kosnya yang sempit, dihantui oleh ribuan komentar jahat netizen dan surat pemecatan yang masuk ke emailnya pukul 3 pagi, Sena memutuskan untuk melakukan satu hal yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Mencari kebenaran. Tujuannya pertama bukanlah apartemen Elara, melainkan rumah sakit Medika Graha. Sena melangkah masuk ke lobi rumah sakit dengan hoodie ditarik menutupi sebagian wajahnya. Dia paranoid, merasa setiap orang yang memegang ponsel sedang merekamnya dan berbisik. Itu dia, si pahlawan kesiangan yang viral. Dia menuju meja resepsionis rawat inap. Seorang perawat berwajah lelah menatapnya di balik komputer. Saya ingin menjenguk pasien atas nama Lara di kamar 304, kata Sena, suaranya parau. Perawat itu mengetik sebentar, lalu mengerutkan kening. Maaf, Pak. Pasien atas nama Lara sudah check out pagi ini pukul 8. Administrasi sudah diselesaikan tunai. Sena ternganga. Pulang? Tapi, dia kritis kemarin. Dia pingsan. Ginjalnya bermasalah. Perawat itu menatap Sena dengan tatapan aneh. Di catatan medis, Nona Lara masuk karena keluhan dehidrasi ringan dan kelelahan lambung akibat alkohol. Pak, tidak ada gagal ginjal. Dia pulang dengan berjalan kaki sendiri, bahkan sempat memesan ojek online di lobi. Dunia Sena berputar.
Lantai rumah sakit yang dingin terasa bergelombang di bawah kakinya. Dehidrasi, alkohol, jadi, drama pingsan di pesta pertunangan itu, drama infus dan wajah pucat itu, semuanya hanya karena hangover setelah pesta di Bali? Terima kasih, gumam Sena kaku. Dia berbalik dan berjalan keluar seperti zombie. Kemarahannya mulai tumbuh. Bukan lagi kemarahan panas yang meledak-ledak, melainkan kemarahan dingin yang menggumpal di ulu hati. Dia memacu motor metik bututnya, satu-satunya kendaraan yang tersisa karena mobil kantor harus dikembalikan besok, menuju apartemen Lara di kawasan Tebet. Sena memiliki kunci cadangan apartemen itu. Tentu saja dia punya. Dialah yang membayar sewanya setiap bulan menggunakan uang lembur yang dia sisihkan dari rekening bersama Velia. Sesampainya di depan pintu unit 5B, Sena tidak mengetuk. Dia menempelkan telinganya ke pintu. Hening. Tidak ada suara TV atau musik. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka. Aroma ruangan itu langsung menyergap hidung Sena. Bukan bau obat-obatan atau aroma orang sakit. Ruangan itu berbau rokok mentol, parfum vanila murahan, dan aroma pesanan makanan cepat saji yang basi. Apartemen itu kosong. Lara tidak ada di sana. Namun, kekacauan yang ditinggalkannya bercerita banyak hal. Pakaian berserakan di sofa, botol-botol minuman keras kosong berjejer di meja makan, dan kotak-kotak belanjaan bermerek yang terbuka sembarangan. Sena masuk lebih dalam, melangkah hati-hati seolah memasuki TKP pembunuhan. Dia melihat sekeliling, mata elangnya kini mencari detail yang selama ini dia abaikan karena cinta buta. Di atas meja rias, Sena melihat tumpukan botol obat. Dia meraih salah satu botol yang labelnya dikelupas sebagian. Dia membacanya, vitamin C 1000 mg dan suplemen pelangsing. Tidak ada obat keras. Tidak ada obat ginjal. Pembohong, desis Sena. Dia beralih ke lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, tergantung tas-tas yang dulu Lara bilang, barang KW Mangga 2. Sena, yang kini sudah terdidik oleh gaya hidup Velia, meraba bahan tas itu. Kulit asli. Jahitan rapi. Kode seri di bagian dalam. Ini asli. Tas Louis Vuitton seharga 30 juta. Tas Gucci seharga 25 juta. Uangku, bisik Sena, suaranya bergetar menahan amarah. Uang Velia, dipakai untuk ini. Tapi penemuan terbesar malam itu belum tiba. Mata Sena tertumbuk pada sebuah benda di bawah tumpukan majalah fashion di meja kopi. Sebuah tablet iPad lama dengan layar retak di ujungnya. Itu iPad bekas Sena yang dia berikan pada Lara tahun lalu. Sena menekannya. Baterainya masih 20%. Tidak dikunci sandi. Dia membuka aplikasi galeri foto. Jempolnya menggulir cepat. Foto-foto liburan, foto pesta, foto selfie. Tapi yang membuat napas Sena tercekat adalah sebuah folder bernama Project ATM. Sena membukanya dengan jari yang terasa kaku. Isinya adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Lara dan kontak bernama Mami Siska. Sena membaca satu persatu pesan itu, dan setiap kalimatnya adalah paku yang dipalu ke peti mati harga dirinya. Lara, 3 bulan lalu, Mi, si sapi perah, Sena, baru transfer lagi 10 juta. Aman buat bayar DP tas baru. Mami Siska, gila, gampang banget dikibulinnya dia, pacarnya yang kayak itu nggak curiga. Lara, halah, si cowok itu blon banget. Mi, dia tuh insecure. Gue cuma perlu nangis dikit. Bilang dia pahlawan gue, langsung deh cair duitnya. Dia butuh ngerasa jantan karena ceweknya terlalu dominan. Lara, 1 minggu lalu, rencana besar nih. Gue mau datang pas dia tunangan. Biar kacau sekalian. Kalau dia batal nikah, dompet gue aman setahun lagi. Gue bakal pura-pura sakit parah. Dia nggak bakal tega ninggalin gue. Sena menjatuhkan tablet itu ke sofa. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang merobek dada Sena dan menarik keluar jantungnya, lalu menginjak-injaknya di lantai yang kotor. Dia bukan pahlawan. Dia bukan juru selamat. Dia bahkan bukan kekasih. Dia adalah sapi perah. Dia adalah lelucon. Dia adalah alat untuk membiayai gaya hidup seorang wanita manipulatif. Dan demi alat itu, dia telah membuang Velia, seorang wanita yang tulus, cerdas, dan benar-benar mencintainya. Sena mengingat kembali wajah Velia di panggung. Wajah terluka itu. Wajah kecewa itu. Velia tahu. Velia pasti sudah curiga sejak lama,
Tapi Sena terlalu sombong untuk mendengarkan. Sena menukar berlian murni dengan bangkai tikus yang dibungkus kertas kado emas. Aargh. Sena berteriak sekuat tenaga. Sebuah lolongan panjang yang menyakitkan, memecah kesunyian apartemen kosong itu. Dia menyapu semua botol di meja makan dengan lengannya. Perang. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Dia menendang kursi, melempar bantal, menghancurkan apa saja yang bisa dia jangkau. Tapi penghancuran barang-barang itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Rasa bodoh itu menempel di kulitnya seperti tar panas. Setelah napasnya mulai teratur, di tengah puing-puing kekacauan itu, Sena kembali mengambil tablet tersebut. Kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi kebingungan. Matanya gelap, sepekat malam tanpa bintang. Dia membuka kembali chat itu. Dia memotret layar tablet itu dengan ponselnya. Dia merekam video yang memperlihatkan tas-tas mewah dan obat-obatan palsu itu. Dia mengumpulkan bukti, sama seperti yang dilakukan Velia padanya, namun kali ini tujuannya jauh lebih kotor. Velia menghukumnya dengan hukum dan fakta. Sena akan menghukum Lara dengan cara jalanan. Kau sebut aku sapi perah? Gumam Sena. Seringai mengerikan muncul di wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata amarah. Baiklah, Lara. Kau ingin drama? Kau ingin menghancurkan hidupku? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Tidak ada karir, tidak ada nama baik. Orang yang tidak punya apa-apa adalah orang yang paling berbahaya. Sena memasukkan tablet itu ke dalam tasnya. Dia melangkah keluar dari apartemen itu, meninggalkan pintu terbuka lebar. Biar saja maling masuk. Biar saja hancur. Dia tidak peduli lagi. Tujuannya sekarang hanya satu. Menemukan Lara. Dan ketika dia menemukannya, dia akan memastikan wanita itu merasakan neraka yang sama seperti yang sedang dirasakan Sena saat ini. Di luar, guntur menggelegar, seolah alam semesta sedang memberi aba-aba untuk dimulainya babak perburuan yang sesungguhnya. Sang pahlawan palsu telah mati, bangkit kembali sebagai sang penuntut balas yang terluka parah. Klub malam Velvet Underground berdenyut dengan irama bass yang menghentak dada. Sebuah dunia bawah tanah yang dipenuhi asap rokok elektrik beraroma stroberi dan bau alkohol murahan yang disamarkan sirup manis. Pukul 11 malam, tempat itu penuh sesak oleh manusia-manusia yang mencari pelarian, atau dalam kasus Lara, mencari panggung baru untuk memamerkan kemenangan semuanya. Sena berdiri di ambang pintu masuk, matanya menyipit menembus kegelapan yang dipecahkan oleh lampu sorot laser berwarna ungu dan merah. Penampilannya kacau, hoodie-nya kusut, rambutnya berminyak, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang membuatnya terlihat seperti pecandu yang sedang sakau. Penjaga pintu sempat menahannya, namun Sena menyelinap masuk saat keributan kecil terjadi di antrean. Dia tidak butuh waktu lama untuk menemukan targetnya. Di meja VIP yang terletak di sudut strategis, tempat di mana semua orang bisa melihat siapa yang duduk di sana, Lara sedang tertawa lebar. Dia mengenakan gaun merah menyala, gaun yang Sena ingat pernah dia belikan 3 bulan lalu dengan alasan, untuk dipakai saat ulang tahun ibuku. Di lehernya melingkar kalung emas putih, dan di meja di depannya berjejer botol whisky impor yang harganya setara dengan gaji sebulan staf biasa. Lara tidak sendiri. Dia dikelilingi oleh 2 pria muda dan seorang wanita berpakaian minim. Mereka tertawa, mengangkat gelas, merayakan sesuatu yang mungkin dibiayai oleh sisa limit kartu kredit Sena yang belum sempat diblokir kemarin. Sena merasakan darahnya mendidih, naik ke kepala, membuat telinganya berdenging. Dia berjalan membelah kerumunan orang yang sedang berjoget. Langkahnya berat, setiap injakan kaki di lantai yang lengket adalah penyaluran amarahnya. Dia tidak datang untuk memohon. Dia datang untuk menghancurkan. Dia sampai di meja itu tepat saat Lara sedang menuangkan minuman ke gelas temannya. Dan kalian tahu bagian terbaiknya? Seru Lara, suaranya melengking mengatasi musik. Si bodoh itu benar-benar menggendongku keluar. Seperti di film India. Aku harus menahan tawa supaya tidak. Brak. Sena menggebrak meja marmer itu dengan telapak tangannya. Gelas-gelas berguncang, cairan ember tumpah membasahi permukaan meja. Tawa di meja itu mati seketika. Lara mendongak. Wajahnya yang semula ceria berubah menjadi ekspresi kaget yang dibuat-buat, lalu dengan cepat berubah lagi menjadi kejengkelan murni. Tidak ada rasa takut. Itu yang membuat Sena semakin gila. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata wanita itu. Sena? Lara mendengus, meletakkan gelasnya dengan kasar. Ngapain kamu di sini?
Bukannya kamu harusnya lagi nangis di pojokan atau ngurusin viral kamu itu. Teman-teman Lara saling pandang, lalu terkikik. Mereka tahu siapa Sena. Pria viral. Si badut nasional. Ikut aku. Geram Sena, suaranya rendah dan berbahaya. Dia mencoba meraih lengan Lara, tapi wanita itu menepisnya dengan jijik. Jangan sentuh aku. Tangan kamu kotor, bentak Lara. Dia berdiri, menatap Sena dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Lihat diri kamu, Sen. Kusut. Bau. Menyedihkan. Ini bukan tempat buat gelandangan. Sena ternganga. Keberanian wanita ini luar biasa. Gelandangan. Sena tertawa, tawa kering yang terdengar seperti suara kaca pecah. Aku jadi begini karena kamu, Lara. Aku kehilangan semuanya demi menyelamatkanmu. Demi penyakit ginjalmu yang ternyata cuma hangover. Sena mengeluarkan ponselnya, menampilkan foto-foto bukti yang dia ambil dari iPad tadi. Dia menyodorkannya ke wajah Lara. Lihat ini. Aku baca chat kamu sama Mami Siska. Sapi perah. Si blon. Itu yang kamu bilang tentang aku, teriak Sena. Musik di klub itu entah kenapa terasa mengecil, memberikan panggung bagi drama mereka. Wajah Lara sedikit berubah saat melihat bukti itu, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang kejam. Dia memberi isyarat pada teman-temannya untuk diam, lalu melangkah mendekati Sena, menantangnya. Terus kenapa kalau aku bilang begitu? Jawaban itu menghantam Sena seperti pukulan palu godam. Dia mengharapkan penyangkalan. Dia mengharapkan tangisan buaya. Tapi pengakuan ini di luar dugaannya. Lara melipat tangannya di dada, menatap Sena dengan mata yang berkilat licik. Aduh, Sena sayang. Jangan naif deh. Kamu pikir aku beneran cinta sama kamu 2 tahun lalu? Kamu pikir aku balik lagi ke hidup kamu karena aku kangen? Lara tertawa renyah, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Sena, berbisik dengan nada yang bisa membekukan neraka. Aku balik karena aku tahu kamu itu lemah. Sena. Kamu itu narsistik. Kamu butuh merasa dibutuhkan. Velia, dia terlalu sempurna buat kamu. Kan? Dia bikin kamu ngerasa kecil karena dia lebih pinter, lebih kaya, lebih sukses. Makanya kamu lari ke aku. Karena sama aku, kamu bisa ngerasa jadi Big Boss. Jadi pahlawan. Kata-kata Lara menusuk tepat di jantung ketidakamanan Sena. Kebenaran yang selama ini dia sangkal, kini ditelanjangi di depan umum. Aku cuma ngasih apa yang kamu mau, Sen. Lanjut Lara, mundur selangkah dan merentangkan tangannya seolah tidak bersalah. Kamu mau drama penyelamatan? Aku kasih drama pingsan. Kamu mau ngerasa kaya? Aku minta tas mahal biar kamu bisa pamer kalau kamu mampu beliin. Kita itu transaksi simbiosis mutualisme. Bedanya, aku dapat duit, kamu dapat ego. Dasar pelacur, raung Sena. Tangannya melayang, refleks ingin menampar wanita di depannya. Tapi tangan itu berhenti di udara. Bukan karena Sena menahannya, tapi karena 2 penjaga keamanan berbadan besar tiba-tiba mencengkeram lengan Sena dari belakang. Lepaskan aku. Wanita ini penipu. Dia maling. Teriak Sena, meronta-ronta seperti binatang yang terperangkap. Lara hanya tersenyum dingin, kembali duduk di kursinya dan mengambil gelas minumannya. Dia menatap penjaga keamanan itu dengan santai. Pak, tolong usir orang gila ini. Dia ganggu kenyamanan tamu. Dia mantan saya yang obsesif. Agak gangguan jiwa setelah dipecat kantornya. Penjaga keamanan itu mengangguk. Mereka menyeret Sena mundur. Lara, kau tidak akan lolos. Aku punya buktinya. Teriak Sena, suaranya pecah di antara keputusasaan dan air mata yang mulai menetes. Kau menghancurkan hidupku. Lara menatapnya untuk terakhir kali, tatapan yang kosong tanpa empati. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri, Sena. Ucap Lara tenang, suaranya cukup keras untuk didengar Sena sebelum dia diseret keluar pintu. Kamu yang milih ninggalin berlian demi mungutin sampah. Jangan salahin sampahnya kalau baunya busuk. Pintu klub tertutup di depan wajah Sena. Dia dilempar ke trotoar basah yang dingin. Hujan gerimis masih turun, menyamarkan air mata yang kini mengalir deras di pipi pria itu. Sena terbaring di aspal kasar, menatap lampu neon klub yang berkedip-kedip di atasnya. Tubuhnya sakit, tapi hatinya jauh lebih hancur. Bukan karena dia kehilangan Lara,
Tapi karena Lara benar. Setiap kata wanita itu benar. Sena tidak menyelamatkan Lara karena cinta. Dia melakukannya karena egonya yang rapuh tidak tahan bersanding dengan wanita sekuat Velia. Dia butuh menjadi pahlawan bagi seseorang yang lemah, meski itu artinya dia harus menghancurkan dirinya sendiri. Dan sekarang, di trotoar yang kotor ini, dia sendirian. Tanpa Velia, tanpa karir, tanpa uang, dan bahkan tanpa kehormatan seorang korban, karena dia sadar dia hanyalah sukarelawan dalam kehancurannya sendiri. Sena meraba saku celananya, mencari ponselnya. Dia ingin menelepon seseorang. Siapa saja? Ibunya? Tidak. Ibunya pasti sedang malu setengah mati. Teman-temannya? Mereka sudah memblokirnya. Jari jempolnya melayang di atas nama Velia di kontak ponselnya. Dia ingin menelepon. Dia ingin mendengar suara itu. Suara yang dulu selalu menenangkannya. Suara yang selalu punya solusi untuk setiap masalahnya. Tapi kemudian dia ingat tatapan Velia di panggung. Tatapan dingin dan jijik itu. Dan dia ingat kata-kata Lara, "Kamu ninggalin berlian demi mungutin sampah." Sena menurunkan tangannya. Dia tidak pantas. Dia tidak akan pernah pantas lagi. Di dalam keheningan malam Jakarta yang kejam, Sena meringkuk, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan ibunya, menyadari bahwa neraka bukanlah tempat yang berisi api, melainkan tempat di mana kau sadar bahwa kaulah arsitek dari penderitaanmu sendiri. Malam itu, hujan turun bukan lagi sebagai gerimis, melainkan badai yang mengamuk, seolah-olah langit Jakarta ikut memuntahkan kemarahan yang telah lama tertahan. Di depan lobi apartemen mewah kawasan Jakarta Selatan, sesosok pria berdiri mematung di bawah guyuran air. Sena tidak lagi menyerupai pria yang berdiri di bawah lampu kristal seminggu lalu. Rambutnya yang biasanya klimis kini lepek menutupi dahi. Jas mahalnya yang kini lusuh telah berubah menjadi beban berat yang memeras sisa-sisa tenaganya. Dia telah berdiri di sana selama 3 jam. Satpam lobi telah mengusirnya 2 kali, namun Sena kembali lagi, berlutut di trotoar yang dingin sampai akhirnya mereka membiarkannya karena merasa kasihan melihat makhluk yang lebih mirip anjing jalanan daripada manusia itu. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama. Velia. Hanya Velia yang bisa menyelamatkannya. Hanya Velia yang punya kekuatan untuk menarik semua tuntutan hukum, melunasi hutang-hutangnya, dan memberikan kembali harga diri yang telah ia buang ke selokan. Dalam delusi keputusasaannya, Sena meyakinkan diri bahwa Velia akan luluh. Bukankah selama 5 tahun Velia selalu memaafkannya? Bukankah Velia adalah pelabuhan yang selalu terbuka bagi setiap kesalahannya? Pukul 10 malam, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Sena tersentak. Dia mengenali mobil itu. Jantungnya berdegup kencang, memompa harapan yang menyakitkan. Dia berlari mendekat, mengabaikan teriakan satpam, dan berlutut tepat di samping pintu penumpang yang terbuka. Velia melangkah keluar. Visualnya adalah sebuah ironi yang tajam. Velia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang berkilau di bawah lampu lobi, dilapisi mantel wol panjang yang terlihat hangat dan mahal. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan tidak ada sedikit pun bekas luka dari pengkhianatan minggu lalu di sana. Dia terlihat merdeka. Velia. Sena meraung, suaranya parau bercampur dengan isak tangis dan deburan hujan. Velia, tolong aku. Aku mohon. Velia berhenti melangkah. Dia tidak terkejut. Dia menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu seperti seseorang yang sedang menatap genangan lumpur yang menghalangi jalan. Tanpa emosi. Tanpa dendam. Hanya kekosongan yang membunuh. Sena. Suara Velia terdengar merdu, namun sedingin es yang membeku di puncak gunung tertinggi. Apa yang kau lakukan di sini? Kau merusak pemandangan lobi ini. Maafkan aku, Velia. Aku salah. Aku bodoh. Sena mencoba meraih ujung mantel Velia dengan tangannya yang kotor dan gemetar. Namun seorang pria jangkung dengan setelan jas rapi, seorang asisten atau mungkin pelindung baru, segera menghalangi tangan Sena dengan langkah yang mantap. Sena mendongak, matanya yang kemerahan menatap Velia dengan penuh permohonan yang menjijikkan. Lara menipuku, Vel. Dia bukan orang sakit. Dia hanya ingin uangku. Dia menghinaku. Dia menyebutku sapi perah. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku punya hutang di mana-mana. Tolong, Velia. Hanya kau yang punya hati nurani. Izinkan aku kembali. Aku janji akan menebus semuanya. Aku akan jadi budakmu jika kau mau. Asalkan kau tidak membuangku seperti ini. Velia menarik napas panjang,
menghirup udara malam yang basah. Dia melipat tangannya di dada, menatap Sena dengan tatapan menyelidik. Hati nurani. Velia mengulang kata itu dengan nada mengejek yang halus. Bukannya itu kata yang kau gunakan untuk meninggalkanku di panggung? Kau bilang aku egois karena tidak mengizinkanmu pergi menjadi pahlawan. Sekarang, setelah jubah pahlawanmu terbakar dan kau menyadari bahwa Tuan Putri yang kau selamatkan hanyalah seekor ular, kau kembali padaku dan meminta hati nurani. Velia berjalan mendekat, membungkuk sedikit agar matanya sejajar dengan mata Sena yang penuh air mata. Dengar, Sena. Kau tidak datang ke sini karena kau menyesal telah melukaiku. Bisik Velia, suaranya setajam silet yang mengiris kulit. Kau datang ke sini karena kau takut pada kemiskinan. Kau takut pada kehancuran reputasimu. Kau tidak mencintaiku, Sena. Kau hanya mencintai fasilitas yang kuberikan padamu selama 5 tahun ini. Kau merindukan uangku, bukan diriku. Tidak, Vel, aku mencintaimu, teriak Sena histeris. Cinta tidak meninggalkan pasangannya di depan ratusan orang demi sebuah kebohongan murahan. Balas Velia tenang. Dia kembali berdiri tegak, merapikan mantelnya yang bahkan tidak tersentuh oleh cipratan air dari tubuh Sena. Sena, kau tahu apa yang paling menyedihkan dari dirimu malam ini? Velia menatapnya dengan rasa kasihan yang tulus, dan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan manapun. Kau bahkan tidak punya harga diri untuk hancur dengan bermartabat. Kau datang ke sini, mengemis pada wanita yang kau permalukan, berharap keajaiban akan menghapus semua konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Velia memberi isyarat pada asistennya untuk bergerak. Velia, jangan pergi. Aku bisa mati. Sena mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Dia merangkak di aspal, mengabaikan tatapan jijik dari orang-orang di lobi. Bagaimana dengan hutang catering itu? Orang tuaku akan jantungan. Velia berhenti sejenak di depan pintu lift kaca yang memantulkan kemewahan apartemennya. Dia menoleh sedikit, memberikan profil wajahnya yang sempurna. Urusan hutang itu adalah konsekuensi hukum yang harus kau hadapi sebagai orang dewasa, ujar Velia. Mengenai orang tuamu, mungkin mereka akan belajar bahwa membesarkan anak yang narsistik dan parasit memiliki harga yang sangat mahal. Pintu lift berdenting terbuka. Velia melangkah masuk, diikuti oleh asistennya. Sebelum pintu kaca itu tertutup rapat, Velia menatap Sena untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Sena. Jangan pernah kembali lagi. Karena di mataku, kau sudah mati di malam pertunangan itu. Yang tersisa di depanku sekarang hanyalah bangkai dari sebuah kesalahan yang telah kuhapus dari hidupku. Ting. Pintu lift tertutup. Cahaya lift naik ke atas, meninggalkan Sena yang masih bersimpuh di lantai lobi yang basah. Sena memukul-mukul lantai dengan tangannya sampai berdarah. Dia berteriak, namun suaranya tertelan oleh deru badai yang semakin menggila. Dia menyadari satu hal yang paling mengerikan. Pintu itu tidak hanya tertutup secara fisik. Pintu hati Velia, pintu masa depannya, dan pintu keselamatannya telah dikunci dari dalam dengan kunci yang telah ia buang sendiri ke dasar samudra. Dia sendirian di luar, di bawah hujan yang tidak akan pernah bisa mencuci dosa dan kebodohannya. Dia adalah sang pahlawan yang kini kedinginan di luar gerbang istana yang dulu ia miliki, menyadari bahwa pengampunan adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan tangisan palsu seorang pengkhianat. Di atas sana, di lantai 30, Velia berdiri di balkon apartemennya. Dia memegang segelas teh hangat, menatap lampu-lampu kota yang buram karena hujan. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa bersih. Beban seberat gunung yang selama 5 tahun ini ia pikul atas nama cinta, akhirnya luruh. 3 minggu berlalu semenjak malam di bawah guyuran hujan itu. Namun bagi Velia, rasanya seperti telah melewati 1 dekade kehidupan yang berbeda. Pagi ini, ia berada di sebuah kafe kecil yang tenang dengan jendela besar yang menghadap ke arah taman kota. Udara di dalam kafe berbau biji kopi yang baru dipanggang dan kayu manis, menciptakan suasana yang hangat namun steril. Velia duduk menunggu dengan sebuah map biru di depannya. Ia tidak lagi merasa perlu bersembunyi di balik pengacara. Kali ini, ia ingin melihat akhir dari ceritanya dengan mata kepalanya sendiri. Pintu kafe berdenting, dan Sena masuk. Lelaki itu tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Berat badannya turun drastis, pipinya cekung, dan setelan jas yang ia kenakan, satu-satunya yang tersisa dari masa jayanya, tampak terlalu besar di tubuhnya yang kini ringkih. Ia melangkah ragu, matanya yang redup mencari-cari sosok Velia, dan saat menemukannya,
Ada kilatan ketakutan yang bercampur dengan sisa-sisa harapan yang menyedihkan. Sena duduk di hadapan Velia tanpa sepatah kata pun. Ia menatap map biru itu seolah-olah itu adalah surat vonis mati. Ini adalah dokumen pencabutan laporan penggelapan dana, ucap Velia pelan, suaranya setenang permukaan telaga di pagi hari. Sena tersentak. Bibirnya yang kering bergetar. Kau mencabutnya? Kau memaafkanku, Velia? Velia menggeleng perlahan, sebuah gerakan yang membuat harapan di mata Sena padam seketika. Jangan salah sangka, Sena. Aku tidak memaafkanmu. Aku hanya tidak ingin namaku terus-menerus dikaitkan denganmu di pengadilan. Aku ingin namaku bersih dari segala sesuatu yang berbau, Sena. Bagiku, membayar hutangmu pada vendor dan merelakan uang yang kau ambil adalah harga yang murah untuk membeli kedamaian hidupku selamanya. Kenapa? Vel? Isak Sena? Suaranya pecah di antara keramaian kafe yang tenang. Kenapa kau begitu dingin? Kita punya 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Aku hanya hilaf sekali. Aku hanya ingin menolong orang. Velia menatap Sena, namun kali ini tatapannya bukan lagi tatapan benci. Ia menatap Sena dengan cara seorang dokter ahli menatap sebuah tumor yang baru saja diangkat. Dengan rasa ingin tahu yang objektif dan sedikit rasa mual yang tertahan. Kau ingin tahu diagnosaku tentang kenapa kita berakhir seperti ini? Sena? Tanya Velia. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, masuk ke dalam ruang personal Sena. Selama 5 tahun, aku selalu bertanya-tanya, bagian mana dari diriku yang kurang? Apakah aku terlalu sibuk dengan karirku? Apakah aku terlalu dominan? Aku menyalahkan diriku sendiri karena kau selalu membuatku merasa bahwa kesuksesanku adalah beban bagi kejantananmu. Velia menarik napas pendek, sebuah tarikan napas yang terasa melegakan di dadanya. Tapi setelah malam itu, aku menyadarinya. Masalahnya bukan padaku. Masalahnya adalah kau adalah pria yang jatuh cinta pada pantulan dirimu sendiri sebagai pahlawan. Kau tidak mencintai Lara karena dia Lara. Kau mencintainya karena dia rusak. Karena dia lemah. Dan karena dia memberimu panggung untuk merasa hebat tanpa harus bekerja keras. Di sampingku, kau harus menjadi setara. Di sampingnya, kau menjadi dewa. Sena menunduk, tangannya mencengkeram pinggiran meja sampai buku-buku jarinya memutih. Kau tidak salah karena dibohongi oleh Lara, Sena. Manusia bisa saja tertipu. Tapi kau salah karena kau memilih egomu di atas perasaanku. Kau memilih drama yang kau ciptakan sendiri daripada kenyataan bahwa ada wanita yang sudah membangun pondasi hidup bersamamu selama setengah dekade. Velia menyesap kopinya yang pahit, membiarkan keheningan yang menyesakkan menyelimuti mereka selama beberapa saat. Diagnosanya sederhana, Sena, lanjut Velia. Kau menderita narsisme yang akut. Kau merasa bahwa setiap langkah pengkhianatanmu bisa dibungkus dengan alasan kemanusiaan. Kau menghancurkan aku, lalu kau meminta aku untuk mengerti alasan kehancuranku. Itu bukan cinta, itu patologi. Sena mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras di pipinya yang kusam. Aku sudah kehilangan semuanya. Vel, pekerjaanku, rumahku, Lara, aku tidak punya apa-apa lagi. Kau menang. Apa kau puas? Velia menatap Sena dengan tatapan paling menyedihkan yang pernah diterima pria itu. Kemenanganku bukan karena kau kehilangan segalanya, Sena. Kemenanganku adalah saat aku sadar bahwa aku bisa bahagia tanpa harus menopang ego pria sepertimu. Kehilanganmu adalah keuntungan finansial dan emosional terbesar dalam hidupku. Velia berdiri, merapikan blusnya yang tanpa noda. Ia tidak memberikan map itu pada Sena, melainkan meninggalkannya begitu saja di atas meja. Ambil dokumen itu. Pergilah ke kantormu yang lama, selesaikan urusanmu, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku sudah membayar hutang, kemanusiaan, yang kau agung-agungkan itu dengan caraku. Anggap saja ini donasi terakhirku untuk pria yang dulu pernah kupikir sebagai masa depanku. Sena mencoba meraih tangan Velia untuk terakhir kalinya, namun Velia menarik tangannya dengan anggun sebelum kontak kulit terjadi. Jangan, Sena, bisik Velia. Sentuhanmu sekarang terasa seperti polusi. Velia berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah-olah gravitasi tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Saat ia mendorong pintu kafe, lonceng kecil di atas pintu berdenting nyaring, sebuah suara yang menandakan kebebasan murni. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu Sena masih duduk di sana,
menatap map biru itu dengan bahu yang berguncang karena tangisan yang tidak akan mengubah apapun. Velia melangkah ke trotoar, menghirup udara segar yang memenuhi paru-parunya. Matahari pagi menyentuh wajahnya, memberikan kehangatan yang tulus. Ia melihat ke seberang jalan, di mana asistennya sudah menunggu dengan mobil yang siap membawanya ke bandara. Minggu depan, ia akan berada di Paris untuk pembukaan cabang baru perusahaannya. Bukan sebagai wanita yang gagal bertunangan, bukan sebagai korban perselingkuhan, melainkan sebagai Velia, wanita yang berhasil mendiagnosa racun dalam hidupnya dan berani membuangnya sebelum racun itu membunuhnya. Di dalam kafe, Sena masih mematung. Ia menyadari bahwa Velia benar. Ia telah kehilangan berlian karena ia lebih suka memoles kerikil yang ia pikir bisa ia ubah menjadi permata. Ia menatap pintu kafe yang masih berayun kecil, menyadari bahwa itu adalah pintu terakhir yang terbuka baginya. Mulai hari ini, dunia akan terus berputar untuk Velia, sementara dunianya akan tetap diam, terjebak dalam diagnosa pahit tentang pria yang menghancurkan surganya sendiri demi sebuah panggung sandiwara murahan. 1 tahun adalah waktu yang cukup bagi dunia untuk berputar dan menghapus jejak kaki orang-orang yang kalah. Namun 1 tahun hanyalah sekejap mata bagi seseorang yang sedang membangun kekaisarannya sendiri. Di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis Singapura, Velia berdiri menghadap dinding kaca raksasa yang memperlihatkan kerlip lampu kota di bawahnya. Gaun malam berwarna hitam pekat dengan potongan off-shoulder yang ia kenakan memancarkan aura otoritas yang tenang. Di lehernya, tidak ada lagi perhiasan dari masa lalu. Hanya sebuah kalung berlian tunggal yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Malam ini adalah malam perayaan. Perusahaannya, Velia International, baru saja memenangkan penghargaan sebagai perusahaan rintisan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Pintu balkon terbuka, dan seorang pria berjas rapi, rekan bisnis sekaligus pria yang selama 6 bulan terakhir menghormati batas-batas pribadinya dengan penuh kesantunan, masuk membawa 2 gelas sampanye. Para tamu sudah menunggumu untuk memberikan pidato penutup. Velia, ucap pria itu dengan suara lembut. Velia tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini memiliki kedalaman dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Beri aku waktu 1 menit lagi, Adrian. Aku hanya sedang menikmati pemandangan dari sini. Udara di puncak ternyata memang lebih dingin, tapi jauh lebih bersih. Velia menyesap minumannya, membiarkan gelembung soda itu menari di lidahnya. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu, ke sebuah ballroom hotel klasik yang penuh dengan aroma bunga lili yang memuakkan dan pengkhianatan yang nyaris menghancurkannya. Namun, bayangan itu kini tidak lagi memicu rasa sakit atau amarah. Baginya, Sena kini hanyalah sebuah catatan kaki yang kabur dalam buku sejarah hidupnya yang panjang. Di tempat yang sangat berbeda, di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta yang selalu becek oleh luapan air selokan, Sena duduk di sebuah warung kopi kecil yang remang-remang. Lampu neon di warung itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang gelisah di wajahnya yang kini terlihat 10 tahun lebih tua. Dia mengenakan seragam kemeja abu-abu kusam dengan logo sebuah perusahaan kurir logistik kecil di dadanya. Tangannya yang kasar karena terlalu sering mengangkut paket kini menggenggam ponsel dengan layar yang retak parah. Di layar itu, sebuah portal berita bisnis menampilkan foto Velia yang sedang memegang piala penghargaan di Singapura. Sena menatap foto itu tanpa berkedip. Matanya yang kering tidak lagi mampu mengeluarkan air mata. Dia teringat berita 6 bulan lalu. Lara telah ditangkap polisi karena terlibat sindikat penipuan investasi bodong bersama Mami Siska. Wanita itu kini mendekam di penjara, dan di hari persidangannya, Lara bahkan tidak menoleh pada Sena yang datang membawakan makanan. Lara justru memakinya, menyebutnya pembawa sial yang membuat rencana penipuannya terbongkar. Sena menarik napas berat, aroma kopi saset murahan dan asap rokok dari pelanggan lain menusuk paru-parunya. Hutang vendor pesta pertunangan itu memang sudah dilunasi oleh Velia, namun harga diri Sena tidak pernah bisa ditebus. Orang tuanya di kampung kini hidup dalam rasa malu. Jarang keluar rumah karena tetangga masih sering berbisik tentang anak Pak Haji yang gagal kawin karena pelakor. Sena sendiri kini hidup berpindah-pindah, mencoba bertahan hidup dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 jam tangan yang dulu biasa ia pamerkan di Instagram. Setiap malam, sebelum tidur di kamar kosnya yang hanya beralaskan kasur tipis, Sena selalu melakukan satu hal yang menyiksa. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika malam itu ia tetap berdiri di samping Velia. Ia membayangkan dirinya berada di Singapura sekarang, berdiri di samping Velia di balkon mewah itu, mencicipi kesuksesan yang seharusnya menjadi miliknya juga. Namun, hayalan itu selalu berakhir dengan kenyataan yang sama.
pintu besi yang terkunci. Sena menyadari bahwa neraka yang paling kejam bukanlah api, melainkan ingatan. Ingatan tentang bagaimana ia pernah memiliki segalanya, seorang wanita hebat, karir yang cemerlang, dan masa depan yang cerah. Lalu dengan penuh kesadaran, ia menukarnya dengan sampah yang ia pikir adalah emas. Kembali ke Singapura, Velia melangkah masuk ke dalam ballroom yang riuh dengan tepuk tangan. Ia menaiki podium dengan langkah yang mantap, tidak ada lagi keraguan dalam setiap gerakannya. Di depan ratusan pengusaha dan jurnalis, ia menyesuaikan mikrofonnya. Banyak orang bertanya, Velia memulai pidatonya, suaranya menggema dengan penuh wibawa ke seluruh ruangan. Apa rahasia di balik kebangkitan perusahaan ini dalam waktu sesingkat itu? Jawabannya sederhana. Kadang-kadang, kehancuran adalah pupuk terbaik bagi pertumbuhan. Kita harus berani membuang apa yang meracuni kita, meskipun itu terasa menyakitkan pada awalnya. Karena hanya dengan tangan yang kosong, kita bisa meraih takhta yang lebih tinggi. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Velia melihat ke arah penonton, dan di sana ia melihat pantulan dirinya di cermin besar di ujung ruangan. Ia tidak lagi melihat wanita yang malang atau tunangan yang terbuang. Ia melihat seorang pemimpin. Ia melihat seorang pemenang. Setelah acara selesai, Velia berjalan menuju mobilnya. Ia melihat ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan singkat. Velia, apa kau bahagia sekarang? Velia tahu itu dari siapa. Hanya satu orang yang cukup lancang dan cukup hancur untuk mengirimkan pesan seperti itu di jam seperti ini. Ia menatap pesan itu selama 3 detik. Lalu tanpa ragu, ia menekan tombol delete dan memblokir nomor tersebut untuk selamanya. Ia tidak merasa perlu menjawab. Kebahagiaannya bukan lagi sesuatu yang harus ia buktikan pada Sena. Kebahagiaannya adalah sesuatu yang ia miliki sepenuhnya, tanpa perlu pengakuan dari siapapun, terutama dari seorang pria yang telah menjadi debu di masa lalunya. Mobil mewah itu meluncur membelah malam Singapura yang gemerlap. Velia menyandarkan kepalanya, menatap bintang-bintang di balik jendela. Ia tersenyum, senyum yang tulus, bahagia, dan merdeka. Di atas takhta yang ia bangun dari puing-puing hatinya, Velia akhirnya menyadari, akhir cerita ini bukanlah tentang membalas dendam. Akhir cerita ini adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, sementara orang yang melukainya hanya bisa menonton dari kejauhan, terperangkap selamanya dalam penyesalan yang tak berujung. Sena tetap tinggal di gang sempitnya, sementara Velia terbang menuju cakrawala baru. Panggung telah ditutup, lampu telah dipadamkan, dan sang ratu telah menemukan kerajaannya yang sesungguhnya.